Ini adalah upacara pengujian di Academy Awakeners. Untuk mengevaluasi kekuatan dan peringkat siswa, profesor memanggil mereka satu persatu untuk memasuki portal khusus yang mengarah ke sebuah ruangan dengan hati iblis yang dilatih secara khusus yang mampu menyerap dan mengukur energi siswa. Kemudian itu menampilkan peringkat mereka saat ini dan potensi masa depan untuk dilihat oleh seluruh akademi. Sebagian besar siswa ternyata hanyalah pecundang peringkat E, beberapa bangga mendapatkan peringkat D dengan potensi tinggi. Lalu si Genius Top Academy melangkah maju. Dia adalah pewaris kaya dari guild terkuat dan semua orang tidak sabar untuk melihat hasilnya. Dia memasuki ruangan dengan hati itu, sangat yakin dia akan menjadi sensasi terbesar dan peringkat nomor 1 dalam sejarah akademi. Dia melepaskan kekuatannya, dan di luar, semua siswa bersorak. Dia mendapatkan peringkat D tingkat tinggi dengan potensi untuk mencapai peringkat S suatu hari nanti. Teman-temannya sangat bangga, yakin bahwa pria sombong ini adalah talenta langka di dunia. Salah satu dari mereka bahkan menertawakan seorang anak laki-laki sederhana bernama si Chen yang berikutnya dalam antrean. Dia yakin si Chen tidak akan mendapatkan apa-apa selain aib, tetapi si Chen hanya mengabaikannya dan melangkah maju. Dia memasuki ruangan seperti orang lain, tapi kali ini hati iblis itu ketakutan. Si Chen bahkan belum menggunakan skill apapun, dan hati itu sudah menunjukkan peringkat D tingkat tinggi, mengejutkan semua orang. Kemudian dia menggunakan kartu skill terlemah yang dia telan dari monster, dan dengan mudah mencapai peringkat C. Sementara semua orang masih mencoba memprosesnya, si Chen melangkah lebih jauh. Dia beralih ke kartu kelas yang lebih kuat, dan sekarang hati iblis itu mulai panik. Saat dia melepaskan kekuatannya, badai terbentuk di langit. Tampilan peringkat mengalami gangguan menunjukkan potensi peringkat S. Para profesor terkejut, tapi ini baru permulaan. Segera, peringkat S tunggal berubah menjadi peringkat SSS, dan kemudian sistem menampilkan kesalahan karena beban maksimum. Sekarang para profesor benar-benar takut, dan mereka bergegas masuk ke ruang pengujian. Ketika mereka masuk, seluruh ruangan hancur. Hati iblis itu hangus, benar-benar mati. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, jagoan kita berjalan keluar dengan santai. Dia sebenarnya menelan hati iblis itu setelah tidak sengaja membunuhnya dengan kekuatannya yang luar biasa. Jadi siapa sebenarnya si Chen, dan mengapa dia begitu kuat? Ya, dia seorang regresser yang kembali dari masa depan, di mana seluruh dunia ditaklukkan oleh iblis. Dia adalah orang terakhir yang selamat, berjuang selama bertahun-tahun, sampai akhirnya dia mengalahkan Raja Iblis dengan meledakkan diri bersamanya. Dan kemudian setelah cahaya yang menyilaukan, dia terbangun kembali di masa lalu di kamar asramanya. Dia merasa bingung dan bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana telah mencapai akhirat. Tetapi ketika dia melihat keluar jendela dan melihat orang-orang berdiri di sana, dia perlahan mulai menyadari apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, akhirnya dia sadar bahwa keinginannya telah menjadi kenyataan, dan dia telah kembali ke masa kuliahnya 10 tahun yang lalu. Saat itu, sebuah hologram aneh muncul dan memberitahu Chen bahwa integrasi kekuatan kerakusan telah selesai. Sambil terus menatap keluar jendela, dia menyadari bahwa dia sekarang memiliki sisa 3 tahun sebelum Raja Iblis murka pertama turun. Dia ingat dengan jelas bahwa Raja Iblis inilah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi setelahnya. Murka adalah orang yang membuka gerbang neraka, dan setelah itu, Raja-Raja Iblis lainnya mengikuti satu persatu ke dunia manusia. Pahlawan kita memutuskan bahwa dia harus menemukan tempat di mana Raja Iblis murka akan muncul dan melenyapkannya bahkan sebelum gerbangnya bisa dibuka. Setelah tersadar dari pikirannya, Chen fokus pada antarmuka yang melayang di sampingnya, dan sekarang antarmuka itu menampilkan statistiknya dengan jelas. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah ini semacam menu permainan atau sistem, karena dia tidak pernah memiliki yang seperti ini di kehidupan pertamanya. Dulu, dia hanya mengandalkan kekuatan kebangkitannya, sesuatu yang hanya didapat oleh 1 dari 10.000 orang. Universitas Awakener Nasional dimaksudkan untuk merekrut para Awakener potensial seperti itu. Tapi, sayangnya, ketika Chen ada di sini terakhir kali, dia benar-benar gagal untuk bangkit. Pada saat itu, dia sudah terbiasa diintimidasi, yang menjelaskan mengapa dia terbangun di UCS seperti ini. Saat itu, sistem membuka panel lain dan menunjukkan kepadanya kartu asasin tipe petir, yang langsung dia kenali sebagai kelas yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya. Anak itu terkejut dan bertanya-tanya, apakah dia telah bangkit lebih awal kali ini. Dia dengan cepat memutuskan untuk mencobanya, tetapi sebelum dia bisa selesai beralih ke kelas itu, teman sekamar dan temannya Emma Long muncul, yang merupakan seorang flower chanter peringkat E. Pria malang itu memakai perban di pipinya dan datang untuk memeriksa apakah Chen baik-baik saja. Untungnya, Long tidak bisa melihat panel yang melayang, yang membuat Chen yakin bahwa hanya dia yang bisa melihatnya. Temannya mulai memeriksanya dengan cermat setelah menyadari bahwa semua luka Chen telah hilang, dan dia bertanya-tanya bagaimana seorang non-awakener pulih lebih cepat daripada seseorang seperti dia yang sudah bangkit. Jagoan kita mengingat Long dari kehidupan sebelumnya. Teman sekamarnya yang sama ini berhasil bangkit selama kuliah, namun dia berakhir sebagai salah satu awakener terlemah dan dibunuh secara menyedihkan pada hari ketiga setelah turunnya Rat. Chen tersenyum diam-diam saat melihat teman lamanya lagi. Long kemudian mengingatkannya bahwa tes peringkat mereka dijadwalkan besok, dan mereka berdua harus bersiap-siap untuk itu. Long merasa kasihan pada jagoan kita, mengira dia masih belum bangkit, tetapi dia mengingatkannya bahwa tes peringkat ini sangat penting jika dia ingin lulus. Saat mereka berjalan melalui jalan-jalan yang ramai, Chen dengan santai berkomentar bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat begitu banyak orang di sekitarnya, yang akhirnya membuat teman sekamarnya ketakutan setengah mati. Chen terus berpikir bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan ini, mereka semua akan menghadapi masa depan yang menyedihkan yang sama lagi. Karena itu, dia memutuskan bahwa dia perlu berlatih sekeras mungkin dan menaikkan levelnya dengan cepat. Namun ada masalah lain. Karena pada saat ini, satu-satunya cara bagi seorang Awakener untuk mendapatkan pengalaman dan naik level adalah dengan mengalahkan monster di dalam sarang iblis. Sarang-sarang ini sepenuhnya dikendalikan oleh guild-guild besar, yang berarti orang lemah atau orang luar, seperti dia hampir tidak punya kesempatan untuk naik level sama sekali. Dia membuka jendela statusnya dan mempelajari statistiknya, bertanya-tanya di mana posisinya dibandingkan dengan Awakener lain dan bahkan monster itu sendiri. Pemerintah telah mengklasifikasikan Awakener ke dalam peringkat mulai dari E, dan terus naik hingga kelas S. Chen tahu bahwa sebagian besar mahasiswa di universitas terjebak di peringkat E, dengan hanya beberapa yang nyaris mencapai peringkat D.
Dia melirik temannya dan diam-diam mengejeknya di dalam kepalanya, setidaknya merasa yakin bahwa peringkatnya lebih tinggi darinya. Saat itu, sebuah bola tiba-tiba melayang dan menghantam si kutu buku malang itu, menjatuhkan kacamatanya hingga pecah berkeping-keping. Ternyata mereka sekali lagi bertemu dengan si perundung Gong Chung dan anak buahnya, orang-orang yang sama yang memukuli mereka sehari sebelumnya. Chung menyeringai dan bertanya pada si kutu buku, kenapa dia tidak membawakannya minuman padahal dia tahu dia akan bermain di sini. Long dengan cepat meminta maaf dan hendak pergi membeli minuman dengan uangnya sendiri, tetapi Chen melangkah maju dan menghentikannya, mengatakan bahwa yang seharusnya meminta maaf di sini sebenarnya adalah Chung. Saat dia melihat si perundung lagi, Chen ditarik kembali ke kenangan menyakitkan dari masa lalunya. Dulu, mereka biasa mencoba menenggelamkannya di wastafel dan alih-alih merasa bersalah, mereka akan mengatakan bahwa mereka hanya memaksanya untuk bangkit. Hari itu, mereka baru berhenti ketika Chen akhirnya pingsan. Long bergegas untuk memeriksanya saat itu, tetapi saat Chung mendengar Chen mengatakan sesuatu, dia kembali hanya untuk menyakitinya lebih parah. Sekarang kembali ke masa kini, Chen telah memutuskan untuk memberi para perundung ini pelajaran yang pantas. Setelah mendengar Chen angkat bicara, Chung dan anak buahnya mulai bergerak lagi, jelas siap untuk membungkamnya selamanya. Pahlawan kita menatap lurus ke arah Chung, tahu betul bahwa orang ini hanya mengganggu yang lemah karena kakak laki-lakinya adalah orang penting sebagai ketua OSIS. Saat si perundung melangkah lebih dekat, para siswa di sekitar mereka mulai berkumpul, sudah merasa kasihan pada Chen karena mereka mengira dia akan dipukuli lagi. Ketika Chung mencapainya, dia bertanya sekali lagi apa yang baru saja dikatakan Chen, tetapi Chen dengan tenang mengulangi bahwa dia harus berhenti mengganggu mereka mulai sekarang. Mendengar ini, Chung kehilangan kesabarannya dan langsung melayangkan pukulan padanya. Namun kali ini, Chen mengangkat tinjunya dan menangkis serangan itu dengan mudah, bahkan mendorong si perundung itu mundur. Semua orang di sekitar mereka terkejut karena sejauh yang mereka tahu, Chen bahkan belum bangkit. Namun dia baru saja menghentikan serangan kuat seolah-olah itu bukan apa-apa. Chung menjadi lebih marah dan menyerbu masuk lagi, sementara Chen dengan tenang mempersiapkan dirinya dan mengubah kelasnya menjadi asasin listrik. Long berdiri di sana tertegun saat Chung mengaktifkan baju zirah iblisnya yang tak bisa dihancurkan dan maju dengan serangan berat. Bahkan sebelum dia bisa mendekat, Chen melesat lebih dulu dan menghantamnya dengan pukulan bermuatan petir. Semua orang di sekitar tidak bisa mempercayai mata mereka saat si lemah Chen membuat perundung sekolah itu terbang dengan satu pukulan. Bahkan setelah dipukuli separah ini, Chung menolak untuk tenang dan meneriaki anak buahnya untuk turun tangan dan membalaskan dendamnya. Sementara itu, anak buahnya sudah terguncang setelah melihat apa yang baru saja dilakukan Chen. Chung memaksa dirinya untuk berdiri kembali dan menyerang pahlawan kita lagi. Tapi sekali lagi dia dipukuli dan dihantam tanpa ada kesempatan. Melihat bos mereka dihancurkan seperti ini, para anak buahnya dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak punya kesempatan sama sekali dan segera melarikan diri. Si kutu buku malang yang menyaksikan semua ini benar-benar tercengang, tidak bisa menutup mulutnya saat dia berjuang untuk menerima bahwa teman sekamarnya yang baru kemarin dipukuli tiba-tiba menjadi sekuat ini. Chen di sisi lain menyadari bahwa sama seperti di kehidupan masa lalunya, dia bisa beralih ke mode assassin kapanpun dia mau. Dan bahkan di level 1, statistiknya cukup untuk menangani Awakener level rendah yang berarti peringkatnya saat ini setidaknya harus D. Tapi masih ada satu hal yang belum dia konfirmasi. Bahkan setelah mengalahkan seseorang, sistem belum memberinya kenaikan level. Memikirkan hal ini, Chen hampir saja akan menghabisi si perundung sepenuhnya, sementara semua orang di sekitarnya menonton dengan panik. Tepat di saat-saat terakhir, wakil ketua OSIS, Ling Yu, turun tangan dan menyuruh Chen untuk berhenti. Dia mengingatkannya bahwa meskipun Chung yang bersalah, pukulan tingkat ini sudah lebih dari cukup. Dia meyakinkannya bahwa perundung itu tidak akan berani mengganggunya lagi. Dan karena itu, pahlawan kita akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Saat dia mundur, Chen mulai bertanya-tanya mengapa OSIS begitu ingin turun tangan dan menyelamatkan seseorang seperti Chung, meskipun dia hanya berpura-pura dan tidak benar-benar berniat membunuhnya. Dia tahu bahwa orang-orang seperti perundung ini perlu dihukum dengan benar. Jika tidak, mereka akan terus menargetkan siapapun yang lebih lemah dari mereka berulang kali. Chen kemudian pergi bersama teman sekamarnya sementara anak buah perundung itu mengawasinya dari kejauhan, bersembunyi dan berbicara di antara mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh berpikir untuk memprovokasi Chen lagi. Malam itu, saat Long mencoba memberitahu teman sekamar lainnya bagaimana Chen telah bangkit menjadi asasin petir yang sangat kuat, tidak ada dari mereka yang menganggap serius kata-katanya. Long terus menjelaskan bagaimana teman mereka yang dulu lemah berhasil mengalahkan Chung dengan sangat parah, tetapi Xiang Zuo, seorang penyihir nukleus peringkat E, menganggapnya sebagai lelucon. Zuo bertanya jika Chen benar-benar menjadi orang hebat, lalu mengapa dia masih berlarian berlatih seperti ini. Dia berargumen bahwa jika seseorang adalah Awakener sejati, mereka tidak perlu lagi bergantung pada latihan fisik dasar seperti itu. Mendengar ini, teman sekamarnya yang seorang gamer, Xiang Yu, berkomentar bahwa dari apa yang didengarnya, sepertinya kepala Long pasti terbentur keras. Zuo terus berbicara, mengatakan bahwa mereka berempat ditempatkan di asrama ini karena mereka adalah yang terlemah di tingkat bawah. Dan tidak peduli apa yang mereka lakukan, fakta itu tidak akan berubah. Dia lebih lanjut mengklaim bahwa dirinya adalah yang terkuat di antara mereka berempat, sementara Long dan Yu hanyalah support center. Dia sedikit pamer sambil berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin Chen bisa menjadi asasin petir. Dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya, dan berharap dia bahkan bisa naik peringkat selama tes terakhir sebelum kelulusan mereka besok. Sementara itu, Ketua OSIS Gong Ting keluar setelah menyelesaikan sesi latihan di sarang iblis peringkat E bersama Ling Yu. Dia melihat adik laki-lakinya masih berdiri di sana, dan bertanya apa yang dia lakukan. Chung mengeluh bahwa selama orang yang mengalahkannya masih ada, dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Chung terus mendesak kakaknya, mencoba meyakinkannya bahwa dia harus membalaskan dendamnya. Ting dengan tenang meyakinkannya bahwa dia akan menangani kekacauan yang telah dibuatnya. Nanti, di meja makan, wakil ketua bertanya pada Ting bagaimana rencananya untuk menangani situasi ini, dan Ting bertanya
padanya, apakah anak itu benar-benar sekuat yang diklaim adiknya. Ling Yu menunjukkan bahwa dia sudah tahu ada kurang dari 10 siswa peringkat D di seluruh sekolah, dan dia sudah merekrut mereka semua ke dalam klubnya. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa orang lain bahkan tidak memiliki akses ke sarang iblis seperti dia, yang berarti tidak ada orang biasa yang bisa melawannya. Di sisi lain, Chen terus berlari seperti orang gila sambil basah kuyup di tengah hujan. Dia menetapkan target berlari 20 km penuh, sambil membawa tas berisi 100 kilo, hampir 2 kali berat badannya sendiri. Dia mengerti betapa pentingnya latihan dasar untuk meningkatkan batas atas kekuatan seorang awakener, karena tubuh yang lebih kuat diperlukan untuk menangani kekuatan tingkat tinggi. Saat dia berlari, dia mengingat bagaimana satu-satunya keluarganya, adiknya, terbunuh ketika Raja Iblis Wrath turun ke dunia manusia. Raja Iblis itu membantai manusia yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan adiknya meninggal tepat di depannya. Dia menetapkan mengalahkan Raja Iblis ini sebagai tujuan pertamanya karena momen itu adalah awal dari semua kehancuran. Chen terus berpikir bahwa jika Raja Iblis sudah semakin kuat, meskipun masih ada 3 tahun sebelum kedatangannya, maka dia perlu melampaui pertumbuhan itu jika ingin memiliki kesempatan untuk menang. Tepat pada saat itu, adiknya Si Yoon meneleponnya. Mendengar suaranya lagi setelah sekian lama membuatnya terdiam sejenak. Adiknya menjelaskan bahwa dia tidak bisa menelepon lebih awal karena sibuk dengan kompetisi, dan dia menambahkan bahwa masalah sewa mereka mungkin teratasi jika dia berhasil memenangkan hadiah. Saat adiknya terus berbicara, Chen diam-diam mendengarkan dan tersenyum, merasakan tekad yang kuat untuk melindunginya dan memberinya kehidupan yang layak kali ini. Setelah panggilan berakhir, dia kembali berlatih dan menyelesaikan 3 putaran lagi di sekitar universitas. Setelah selesai, dia langsung mandi, merasa bahwa dia perlahan-lahan terbiasa dengan tubuh yang lebih muda ini yang memiliki potensi kuat untuk berkembang. Dia duduk dan mulai berpikir tentang sarang iblis yang hanya bisa diakses oleh orang kaya. Untuk menjadi lebih kuat, dia tahu dia harus mengalahkan monster entah bagaimana caranya. Saat dia terjebak dalam masalah ini, dia akhirnya tertidur dan mendapati dirinya ditarik ke dalam sistem kerakusan. Dia mendarat di tempat yang aneh dan mulai bertanya-tanya apakah ini hanya semacam mimpi aneh. Sementara itu, di luar, Long datang mencari Chen dan bertanya-tanya kemana dia tiba-tiba menghilang. Di dalam ruang aneh itu, Chen melihat sebuah menara besar berdiri di depannya, tapi sebelum dia bisa mencernanya dengan baik, sekelompok prajurit awan peringkat E, para anjing kematian, muncul seolah-olah untuk menyambutnya. Chen langsung khawatir bahwa dia mungkin entah bagaimana telah memasuki sarang iblis dan dengan cepat mengganti kelasnya. Dia memutuskan untuk menangani monster-monster itu terlebih dahulu dan memikirkan hal lainnya nanti. Karena mereka muncul entah dari mana, anak itu dengan mudah mengalahkan para anjing yang hanya besar mulut dan mengumpulkan item dari mereka. Dengan cepat naik ke level 2 dan tersenyum, berpikir dia mungkin beruntung dan tanpa sengaja masuk ke sarang iblis. Tepat pada saat itu, monster boss muncul dan Chen mengalahkannya dengan sama mudahnya, menebasnya seolah-olah bukan apa-apa yang membuatnya naik level lagi. Poin pengalaman yang dia dapatkan dari boss jauh lebih tinggi dibandingkan dengan monster biasa dengan level yang sama yang dia kalahkan sebelumnya. Tepat setelah itu, tubuh monster boss ditandai sebagai dapat dilahap, membuat Chen bertanya-tanya apa artinya itu. Dia teringat kekuatan kerakusan yang dia lihat sebelumnya di panel sistem dan mengulurkan tangannya untuk mengujinya. Proses melahap selesai seketika, dan monster itu terserap ke dalam sebuah kartu. Chen tercengang saat menyadari bahwa dia bisa mengubah monster yang dikalahkan menjadi kelas yang bisa digunakan. Dia dengan cepat mengerti bahwa ini adalah jenis kemampuan yang sama dengan yang dimiliki Raja Iblis Lan Yu, dan pikiran bahwa dia sekarang memegang kekuatan yang mirip dengan Raja Iblis membuatnya terguncang. Tentu saja, di dunia ini, semua orang dilahirkan hanya dengan satu kelas, kecuali beberapa yang bisa memiliki 2. Tapi sekarang Chen bisa memiliki kelas sebanyak yang dia mau. Dia bertanya-tanya, apa yang dia lakukan untuk mendapatkan kekuatan gila semacam ini, dan apa sebenarnya menara iblis yang berdiri di depannya. Saat semua pertanyaan ini menumpuk di benaknya, sensasi kuat menghantamnya, dan sesosok iblis muncul memegang 2 pedang peringkat S di tangannya. Iblis itu jelas peringkat S, yang berarti Chen tidak punya peluang nyata untuk mengalahkannya. Chen tahu dia kalah telak, namun dia memanggil pedang petir untuk melawan, sebagai pertaruhan untuk menyelamatkan hidupnya. Bagian aneh lainnya adalah entah kenapa, iblis yang berdiri di hadapannya bahkan tahu namanya. Seiring berjalannya waktu, iblis itu saling bertukar pukulan dengan Chen, meskipun jelas bahwa yang dilakukannya hanyalah mempermainkannya. Iblis itu dengan sengaja menghindari titik-titik vital dan terus menjatuhkannya berulang kali. Setelah mendorong Chen hingga batas kemampuannya, iblis itu akhirnya berbicara dan menawarinya pilihan untuk tinggal dan menjaga menara iblis bersamanya jika dia ingin bertahan hidup. Ketika Chen masih menolak, iblis itu menebas lengannya dengan brutal. Ia mengancam akan menghabisinya dan menjelaskan bahwa selama ini ia bersikap lunak hanya karena Chen adalah satu-satunya yang mampu mencapai tempat ini. Iblis itu memintanya sekali lagi untuk mempertimbangkan kembali, tetapi Chen tidak kehilangan harapan dan menolak lagi tanpa mempedulikan bahaya yang dihadapinya. Dia berteriak saat mengisi kekuatannya, bertekad untuk menyelesaikan dan menyerang lagi. Selama ini, dia telah mempelajari gerakan iblis itu dan telah mengetahui tentang jeda 0,4 detik sebelum setiap ayunan. Dia tahu dia bisa menggunakan jendela waktu kecil itu untuk mengamati dengan cermat sudut pergelangan tangan monster itu dan menghindari serangan tepat pada waktunya. Selain itu, dia telah menemukan jeda pemulihan 0,2 detik yang mungkin memberinya celah kecil namun kritis saat iblis itu tidak berdaya, dan dia berencana menggunakan momen yang tepat itu untuk mengincar jantungnya. Meskipun dia berhasil melakukan manuver berisiko ini, dia sepenuhnya menyadari bahwa peringkat D seperti dia tidak bisa sepenuhnya mengalahkan peringkat S. Jadi tujuan utamanya adalah untuk melumpuhkan iblis itu cukup lama untuk menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Dia melakukan persis seperti itu, dan kemudian bergegas menuju satu-satunya sumber cahaya yang bisa dilihatnya, berharap itu mungkin jalan keluar yang sebenarnya dari tempat ini. Namun tepat saat dia mencapai sumber itu, tiba-tiba sumber itu menghilang, dan iblis itu memberitahunya bahwa itu hanyalah ilusi dan jalan keluar yang dia pikirkan tidak ada dimanapun di tempat ini. Iblis itu lebih lanjut menjelaskan bahwa istana ini sebenarnya bukan sarang iblis sama sekali, namun dia menyatakan penghargaan atas betapa cepatnya anak itu mampu mengidentifikasi kelemahan dalam serangannya.
Iblis itu akhirnya terungkap sebagai raksasa api penyucian dan berkomentar kepada Chen bahwa dia memang orang yang bisa membawa harapan. Saat Chen dengan cermat mempelajari tubuh iblis itu, dia terkejut menyadari bahwa dia pernah melihat penampilan yang persis seperti ini sebelumnya pada Raja Iblis Lan Yu. Pahlawan kita teringat kembali pada pertempuran di mana semuanya akhirnya berakhir. Pertarungan terakhir yang dia jalani sebelum regresi, lawannya bukanlah iblis biasa. Selama bentrokan mereka, makhluk itu pertama kali berubah menjadi naga, kemudian berulang kali mengganti kelasnya menjadi monster tingkat tinggi lain yang menakutkan. Ia menggunakan magma yang membakar, tanaman merambat beracun, dan petir yang bahkan lebih kuat dari miliknya. Namun, dari semua transformasi itu, yang benar-benar menarik perhatiannya adalah wujud yang tampak persis seperti iblis yang berdiri di hadapannya sekarang. Sebuah kesadaran yang mengerikan menghantamnya. Setiap transformasi pastilah bagian dari kemampuan Raja Iblis Lan Yu. Karena kekuatan itu ada di dalam dirinya, iblis yang dilihatnya saat ini hanyalah kekuatan kerakusan yang diserap di dalam tubuhnya. Deduksinya yang tajam benar-benar membuat iblis itu terkesan. Ia dengan tenang menyatakan bahwa dia benar-benar layak mewarisi kekuatan yang ada di seluruh dimensi ini. Chen mengerutkan kening, bingung tentang apa yang dimaksudnya dengan semua yang ada di dimensi ini. Tiba-tiba, kunci kehampaan emas muncul di tangan iblis itu. Itulah satu-satunya cara bagi seseorang untuk masuk dan keluar dari menara raksasa di belakangnya. Iblis itu menjelaskan bahwa Raja Iblis Lan Yu melahap monster kuat dalam jumlah yang tak terhitung. Menjaga menara yang menyegel yang paling gigih di antara mereka adalah tugas sucinya. Namun sekarang, ia memilih untuk menyerahkan kunci itu kepadanya. Raksasa berharap dia melahap iblis-iblis itu menjadi lebih kuat dan menjalankan misi menggantikannya. Bingung, Chen bertanya mengapa iblis mau membantu manusia. Sebagai tanggapan, makhluk itu mengungkapkan bahwa bahkan di dalam dunia iblis, ada makhluk yang baik dan yang jahat. Salah satu monster semacam itu membantai seluruh klannya hanya untuk bersenang-senang, seperti pembantaian keji yang dilakukan untuk hiburan. Sejak hari itu, ia telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada bajingan jahat itu. Sekarang ia percaya telah menemukan orang yang mampu mengabulkan keinginan itu. Dikatakan pada pemuda kita bahwa seseorang benar tentang dirinya yang menjadi harapan terbaik mereka untuk balas dendam. Chen segera bertanya, siapa orang itu? Iblis itu hanya menjawab bahwa semua jawaban menanti di dalam menara berbicara dengan nada misterius seperti orang bijak kuno. Dengan kata-kata terakhirnya, ia menyerahkan semua sisa energinya kepadanya. Sebagai imbalannya, iblis itu memberitahunya bahwa ia harus bangkit menjadi manusia terkuat di muka bumi. Ini bukanlah tugas yang mudah untuk melahap setiap makhluk buas yang bersembunyi di dalam menara. Melawannya, setiap makhluk licik itu akan tetap menjadi tantangan yang luar biasa untuk diatasi. Iblis itu memberikan peringatan terakhirnya, menyatakan bahwa hanya seseorang dengan keinginan tak tergoyahkan untuk menjadi lebih kuat yang pantas mendapatkan kekuatan purgatori raksasa. Itulah motivasi yang dibutuhkan untuk membantai setiap raja iblis yang ada. Dengan itu, tubuhnya memadat menjadi bola energi yang menyala-nyala untuk dilahap Chen. Dia langsung naik 8 level dan mendapatkan 2 pedang raksasa. Tanpa ragu, ia menerima misi itu, bersumpah untuk melaksanakan keinginan terakhir prajurit bintang gugur itu seperti yang dijanjikan. Selain peningkatan status, ia membuka kemampuan untuk menyerap kekuatan dari manusia dan iblis yang mati serta manipulasi gravitasi. Pagi harinya, dia perlahan membuka matanya, terbangun di dalam asrama seperti hari-hari biasa. Dia tiba-tiba terduduk tegak saat suara keras menggema di seluruh ruangan. Teman-teman sekamarnya sudah bersiap-siap dan menyuruhnya untuk bergegas jika ingin sampai ke sekolah tepat waktu. Ketika dia menyadari tubuhnya sama sekali tidak terluka dan utuh, dia bertanya-tanya, apakah semua yang dialaminya hanyalah mimpi aneh? Namun, statusnya yang telah diperbarui memastikan bahwa itu sama sekali bukan mimpi. Semua yang disaksikannya terbawa. Setelah melonjak dari level 2 ke level 10 dalam semalam, dia jadi penasaran peringkat apa yang dia miliki sekarang. Saat itu, teman sekamarnya mulai menggodanya. Dia mengungkit bagaimana seseorang tanpa malu-malu memujinya malam itu, terus berbicara tentang betapa keren dan kuatnya dia. Malong diam-diam mengintip dari seberang ruangan, berpura-pura tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun juga, teman sekamarnya menantangnya untuk membuktikannya selama penilaian peringkat. Itu akan menentukan siapa yang cukup kuat untuk mempertahankan gelar Raja Asrama. Saat menuju sekolah, si Raja Asrama gadungan dengan bangga mengedukasi rakyatnya bahwa setiap peringkat dibagi menjadi 3 tingkatan terpisah. Jadi meskipun mereka semua secara teknis adalah rakyat jelata peringkat E, setidaknya dia berada di atas para pecundang. Peringkat E tingkat bawah sebagai peringkat E tingkat menengah yang bangga. Dia berjalan dengan angkuh bertingkah superior karena jarak antara setiap tingkatan konon sangat besar, bersemangat dan terlalu percaya diri. Si badut itu mengklaim dia merasa sangat kuat sehingga dia pasti sudah naik 1 tingkat sejak penilaian sebelumnya. Karena sangat kesal, Malong menyuruh Chen untuk berhenti bermain-main dan berusaha sekuat tenaga, setidaknya mendapatkan peringkat D hari ini. Dengan begitu, si Raja Asrama mungkin akhirnya akan menutup mulutnya yang tidak pernah berhenti bicara. Tak lama kemudian, anak-anak itu tiba di sekolah tempat, semua orang berkumpul dengan cemas untuk upacara penentuan peringkat. Para perundung masuk seolah-olah mereka memiliki seluruh kampus, menghajar siapapun yang berani menatap mereka dengan cara yang salah. Bahkan senyum sombong si Raja Asrama menghilang seketika ia melihat mereka secepat ayahnya yang pergi. Tapi sama seperti dia, para perundung itu juga hampir kehilangan nyali. Tiba-tiba mereka mulai membungkuk hormat pada Kak Chen tanpa ragu-ragu. Teman-teman sekamarnya perlahan mulai menyadari bahwa mungkin semua yang dikatakan Malong bukanlah omong kosong belaka. Pemuda kita mengabaikan para badut itu dan hanya mengurus urusannya sendiri. Kemudian seorang penantang baru memutuskan untuk menghadangnya. Pria yang bertindak sebagai polisi sekolah, petugas Dewan Siswa Jian, memberinya peringatan yang sangat sopan. Rupanya ketua Dewan Siswa secara pribadi mengirimnya untuk memberi pelajaran pada si bodoh yang berani melawan adik kecilnya yang berharga. Semua teman Chen segera berpencar dan bersembunyi. Mereka takut pada Jian, tangan kanan yang menangani semua pekerjaan kotor untuk ketua Dewan Siswa. Teman-teman sekamarnya tidak mengerti mengapa monster peringkat D itu tiba-tiba mengincar Chen seperti ini. Dia melangkah tepat ke ruang pribadi Chen.
Anjing penjilat setia ketua itu menyombongkan diri bahwa indera penciumannya yang tajam membuatnya bisa menilai dengan tepat seberapa kuat seseorang. Dan saat ini, yang bisa dia cium darinya hanyalah aroma pecundang lemah yang menyedihkan. Terhibur oleh hinaan itu, pemuda kita membalasnya tanpa ragu-ragu. Jian benar-benar naik pitam saat dia disebut anjing. Sebelum perkelahian benar-benar pecah, tuan dari anak anjing itu memerintahkannya untuk mundur sebelum mereka membuat keributan. Setelah mencari tahu, dia menemukan bahwa adiknya lah yang memulai perkelahian lebih dulu. Dihajar hanyalah konsekuensi karena memukul seseorang yang jelas-jelas jauh di atasnya. Meski begitu, ketua dewan menatapnya dengan tajam setajam belati. Tapi pahlawan kita tidak gentar sedikit pun. Pada saat itu, seorang profesor mengumumkan bahwa upacara penilaian peringkat secara resmi dimulai dan meminta semua siswa yang hadir untuk maju ketika nama mereka dipanggil. Mendengar itu, sang ketua menyuruh anjingnya untuk pergi. Dia berasumsi ini adalah insiden sekali saja dan Chen tidak akan menimbulkan masalah lagi setelah intimidasi mereka. Menonton dari atas, seorang pria dengan penasaran bertanya kepada wakil ketua mengapa dia mengamati upacara penentuan peringkat hari ini. Dia bertanya-tanya, apakah ada anak baru yang menarik perhatiannya? Wanita itu tersenyum tipis mengatakan bahwa tahun ini akan sangat menarik. Tak lama, nama Xiang Zuo diumumkan. Si Raja Asrama merasa sedikit gugup saat melangkah melewati pintu. Suasana benar-benar berubah di sisi lain. Kau tahu, penilaian dilakukan satu persatu di dalam sarang iblis khusus. Di dalamnya, jantung iblis yang terhubung ke kabel mengukur peringkat dan potensi seorang Awakener dengan menyerap energi mereka. Ketika Awakener melepaskan kekuatan terkuat mereka, sinyalnya dikirim kembali ke bumi di mana hasil penilaian mereka diungkapkan. Peringkat si Raja Asrama ternyata sama seperti yang terakhir kali. Namun, profesor itu tampak bingung ketika potensi Xiang Zuo butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk muncul. Ma Long menatap tajam pada angka yang berubah-ubah itu. Setelah penuh ketegangan, potensi maksimum Xiang Zuo terungkap hanya C. Si raja berjalan keluar dengan lesu, menyadari semua kemajuan yang dia kira telah dia buat hanyalah khayalannya. Teman-teman sekamarnya mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa mereka semua senasib terjebak di peringkat E, dengan potensi terbaik hanya mencapai peringkat C. Beberapa saat kemudian, anjing penjilat ketua dewan berjalan keluar dengan bangga. Dia masih peringkat D rendah, tapi dia punya potensi untuk mencapai A. Di teman-teman sekamar Chen mulai kehilangan semua harapan, karena mereka telah melihat hampir 10 siswa mencapai peringkat D. Bahkan para profesor pun terkejut bahwa begitu banyak siswa telah mencapai peringkat D. Jarang sekali siswa yang tidak bisa mendapatkan pengalaman tempur nyata bisa keluar dari peringkat E. Dengan bersemangat, mereka memanggil siswa berikutnya, sang ketua yang memikul harapan semua orang di pundaknya. Semua mata tertuju pada Gong Ting, siswa yang sudah menjadi Master Guild saat dia berjalan ke atas panggung. Namun Chen tetap tenang dan dengan sabar menunggu hasilnya. Semua orang di akademi tahu bahwa Gong Ting hanyalah peringkat D rendah 2 tahun lalu. Rekor historis untuk peringkat tertinggi di akademi adalah peringkat D menengah, jadi orang-orang bertanya-tanya apakah sang ketua akhirnya akan menaikkan standar. Di dalam sarang iblis, mata jantung iblis itu perlahan terbuka di hadapannya. Sang ketua tidak bisa melepaskan semua yang dimilikinya. Namun, dia membawa keinginan yang membara untuk tampil gemilang di upacara kelulusan, mengukir namanya di buku sejarah sebagai nomor 1. Ketika para profesor melihat nilai potensinya bersinar keemasan, mereka berkedip tak percaya. Kecurigaan mereka terkonfirmasi saat peringkat D tinggi Gong Ting benar-benar membuat mereka terpesona. Tidak hanya itu, kegembiraan meledak di antara kerumunan saat melihat potensi peringkat S pertama dalam sejarah. Antek-antek sang ketua menyanjung bos mereka tanpa henti. Bahkan teman-teman sekamar Chen terbakar cemburu saat menyaksikan seorang legenda lahir di depan mata mereka. Para profesor diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri bahwa berita itu harus segera dikirim ke administrasi. Mereka perlu memperlakukan kandidat peringkat S mereka yang berharga dengan sangat hati-hati, memastikan dia tidak meninggalkan negara. Selain itu, dia adalah siswa termuda yang terlibat dengan guild di akademi. Nama sekolah mereka praktis dijamin akan mendominasi berita utama. Mengamati dari atas, kepala sekolah Yuan Long menyadari bahwa wakil ketua Ling Yu sudah tahu tentang potensinya. Itulah mengapa dia datang secara pribadi untuk menonton upacara itu. Namun, dia membuat suasana lebih menarik dengan mengatakan bahwa bukan hanya dia yang datang untuk dia amati hari ini. Selain ketua yang mencolok itu, ada siswa lain yang menurutnya jauh lebih menarik. Tepat pada waktunya, siswa itulah yang berikutnya dipanggil ke atas panggung. Jian mendapatkan ide cemerlang dan memutuskan untuk mengejek legenda urban misterius itu, mendesaknya agar tidak menjadi sampah peringkat E seperti teman-teman sekamarnya. Dia bilang, mereka akan menjadi bahan tertawaan jika itu terjadi, dan itu akan menjadi aib bagi mereka. Bahkan untuk tampil di acara bergengsi seperti ini, Long mendukung temannya, dan dengan berani mengklaim bahwa dia akan membuat semua orang terkesan. Penonton menatap dengan penuh antisipasi saat Chen akhirnya memasuki sarang iblis. Jantung iblis itu langsung merasakan tekanan hebat saat Chen mendekat, dan pahlawan kita teringat bahwa cara terbaik bagi seorang Awakener untuk mengamankan masa depan yang kokoh adalah dengan bergabung dengan guild peringkat tinggi. Dia tahu bahwa satu-satunya jalan menuju tujuan itu adalah dengan performa yang kuat selama penilaian pertarungan kelulusan, di mana para kandidat harus memilih anggota yang mereka sukai untuk membentuk sebuah regu beranggotakan 10 orang. Regu yang menempati posisi pertama menerima rekrutmen langsung ke guild kekaisaran tingkat atas negara. Jadi tujuan dari tes ini sangat jelas bagi semua orang yang menonton. Jian memulai rekrutmen dan memperkenalkan peringkat D tingkat rendah lainnya kepada bosnya sambil dengan bangga mengklaim bahwa parti mereka sekarang sudah lengkap. Dia menjelaskan bahwa mereka sudah memiliki semua peringkat D bersama dengan saudara ketua di tim mereka. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk kalah di posisi pertama sama sekali. Chen mengerti bahwa siswa yang kuat pada akhirnya akan berkumpul untuk membentuk parti terkuat, sementara yang terlemah juga akan berkelompok dengan cara yang sama, yang menciptakan lingkungan brutal di mana yang terkuat bertahan hidup dan yang lemah akan disingkirkan dan dieliminasi tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa waktu berlalu, Long mulai merasa cemas mengapa layar tidak menunjukkan perubahan sama sekali dan kerumunan
kerumunan dengan cepat berasumsi bahwa Chen pasti sangat lemah, sehingga sistem bahkan gagal mendaftarkan kehadirannya dengan benar. Jian kemudian meyakinkan Ting bahwa siswa yang tersisa hanyalah sampah, jadi mereka harus pergi tanpa membuang-buang waktu lagi di sini. Namun, tepat saat mereka bersiap untuk pergi, layar tiba-tiba berkedip dan menampilkan label peringkat D tinggi, yang membuat seluruh kerumunan menjadi kacau, sementara keterkejutan menyebar di wajah mereka. Ketua bersama dengan Dewan Siswa juga bereaksi dengan tidak percaya pada hasil yang tak terduga ini, namun sistem segera mendeteksi penyimpangan aneh dalam hasil tersebut. Ternyata, Chen menggunakan sistem untuk mengkalibrasi statistik dasar level 10 miliknya dalam bentuk fisiknya yang tidak berubah saat evaluasi. Setelah dia melihat peringkat D, dia mengganti kelas menjadi Raja Kematian Neraka yang merupakan kelas terlemah yang telah dia telan sejauh ini. Peringkatnya langsung berubah dari D tinggi menjadi C menengah, yang benar-benar membuat kerumunan terkejut, sementara Dewan Siswa kesulitan untuk percaya bahwa mesin itu masih berfungsi dengan baik. Bahkan, para ilmuwan mulai mempertanyakan situasi tersebut karena mereka bertanya-tanya mengapa hasilnya terus berubah, dan tak lama kemudian mereka mulai curiga bahwa mesin itu mungkin benar-benar rusak dan tidak dapat diperbaiki. Tepat pada saat itu, ketidakstabilan muncul di dalam jantung iblis, dan hasilnya sekali lagi menyimpang dengan cara yang aneh. Chen menyadari ini dan memutuskan untuk beralih ke kelas yang lebih kuat, jadi dia menjadi raksasa purgatori. Jantung iblis menjadi cemas sementara badai dahsyat muncul di luar sarang iblis, dan Jian berteriak kebingungan. Zuo menganggapnya sebagai pertanda langit yang menandakan sejarah, menulis ulang dirinya sendiri karena asrama mereka telah menghasilkan monster dewa. Sesaat kemudian, potensinya berkedip ke peringkat S yang membuat para ilmuwan dan ketua Ting benar-benar terpana dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Namun sistem tiba-tiba menampilkan peringatan bahwa potensi pengguna melebihi beban maksimumnya dan tetap tidak terdeteksi di bawah batasan saat ini. Otak Jian hampir mati seperti layar biru kematian saat jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya karena sangat terkejut. Saat sistem mulai hancur di bawah tekanan yang luar biasa, para ilmuwan bergegas maju dengan panik untuk memastikan tidak ada bahaya yang menimpa siswa tersebut dengan cara apapun. Tetapi ketika mereka akhirnya tiba, mereka membeku tak percaya saat menemukan kismis yang keriput di tempat jantung iblis pernah ada karena terbakar habis akibat penggunaan yang ekstrim. Menjadi jelas bahwa Chen mungkin telah menakutinya sedikit terlalu banyak, namun dia tetap menelannya dan mendapatkan kemampuan untuk melihat peringkat siapapun, sambil juga menerima peringatan tentang potensi bahaya di dekatnya. Dia berjalan keluar dari sarang iblis dan merasa terkejut saat peringkat setiap orang muncul di hadapannya, tetapi kemudian dia dengan cepat menyadari bahwa sang ketua juga telah menyembunyikan potensi aslinya, dan ternyata tidak lebih dari peringkat C biasa-biasa saja. Para ilmuwan berjalan keluar dengan canggung dan memberitahu semua orang bahwa jantung iblis telah mengalami serangan jantung karena tekanan yang ekstrem, jadi mereka harus menangguhkan pengujian lebih lanjut. Untuk saat ini, mereka melabeli statistik Chen sebagai kemungkinan kesalahan, dan mengumumkan bahwa laporan lengkap akan diserahkan kepada pihak berwenang yang lebih tinggi untuk ditinjau. Siswa yang tersisa menerima instruksi untuk kembali ke esokan harinya untuk penilaian mereka karena perangkat baru akan diatur untuk pengujian saat itu tanpa masalah lebih lanjut. Dalam perjalanan kembali, teman sekamar Chen mulai memujinya dan memperlakukannya seperti seorang gigacat sejati. Setelah apa yang baru saja dia lakukan di depan semua orang, Jian jelas gagal mengatasi kecemburuannya dan menyebut Chen penipu sambil menuntut kompensasi karena merusak mesin dan membuang-buang waktu dewan seperti pecundang yang tidak terima. Tepat saat kesabaran Chen mencapai batasnya dan bersiap untuk menghabisi orang itu di tempat, Ting turun tangan dan langsung menegur Jian. Ketua memperingatkannya untuk tidak meremehkan rekan satu tim mereka yang mengejutkan Jian di tempat, dan kemudian Ting mengulurkan tangannya saat dia mengundang orang kuat yang baru terungkap itu untuk bergabung dengan timnya. Sementara itu, dia dengan percaya diri berjanji bahwa bersama-sama mereka akan mencapai skor tertinggi dalam sejarah tanpa diragukan lagi. Jian mulai mengalami gangguan mental di latar belakang karena dia tahu bahwa seseorang harus dikeluarkan dari tim untuk memberi ruang bagi Chen, dan situasi ini pasti akan menimbulkan masalah dengan kakak beradik itu. Kikiyuma Anamu, menurutnya, bergabung dengan tim Ting hampir menjamin finish di tempat pertama tanpa keraguan sama sekali. Jadi, dia mulai mempertanyakan apa yang membuat Chen begitu istimewa ketika orang lain bahkan tidak bisa menyuap untuk masuk ke dalam barisan ini meskipun dengan segala upaya mereka. Dia memaksa dirinya untuk menelan harga dirinya dan dengan enggan menyambut Chen ke tim saat dia meletakkan tangan di bahu pahlawan kita dengan keraguan yang terlihat. Chen segera menepis tangannya dan dengan tegas menyatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan mereka. Respon ini membuat Jian berkeringat dingin sementara Ting hanya menyaksikan seluruh percakapan dalam diam tanpa reaksi apapun. Jian membentak Chen dan mengklaim bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan karena tim mereka sudah menempati peringkat nomor 1 di seluruh sekolah tanpa saingan. Chen membalikan badan dan pergi sambil mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan dia menyebut seluruh kelompok mereka terlalu berisik untuk dihadapi bahkan sesaat pun. Dia memberitahu mereka untuk tidak mengganggunya lagi, dan Jian mulai mendidih karena amarah dan penghinaan murni setelah penolakan yang memalukan itu. Seluruh sekolah dengan cepat mulai bergosip tentang penolakan Chen, dan sebagian besar berasumsi bahwa dia berencana untuk mengambil tempat pertama sendirian setelah pengungkapan peringkat C tingkat menengah itu. Seluruh sekolah sekarang mendapatkan tontonan yang sempurna untuk dinikmati saat drama mulai terungkap secara langsung. Sementara itu, teman sekamar Chen sangat menikmati ekspresi penghinaan total yang menyebar di wajah Jian dan Ting setelah penolakan publik tanpa ampun itu. Ketua dengan tenang memberitahu Jian untuk tidak khawatir jika Chen memiliki rencananya sendiri sambil tetap menjaga ketenangannya. Pada saat yang sama, kepala sekolah yang telah menyaksikan seluruh kejadian itu menghela napas panjang kekecewaan karena anak-anak itu menolak untuk bekerja sama seperti yang awalnya dia harapkan. Dia ingin mereka bekerja sama dan memecahkan rekor sekolah baru bersama, tetapi Ling bersikeras bahwa situasinya
menjadi jauh lebih menarik dengan cara ini. Dia menjelaskan bahwa Ting tumbuh dengan sendok perak di mulutnya. Jadi, penolakan semacam ini akan dianggap sebagai deklarasi perang langsung di benaknya tanpa keraguan. Dia mengingatkan kepala sekolah bahwa ketua mereka bukanlah seseorang yang mudah dihadapi dalam keadaan apapun. Begitu harga dirinya terluka seperti ini. Jen terus mengeluh dan mengklaim bahwa Chen memiliki ego yang membengkak hanya karena kesalahan tes yang menunjukkan peringkat C, tetapi Ting mengisyaratkan kemungkinan bahwa hasilnya mungkin tidak salah sama sekali. Dia mengakui bahwa meskipun kemungkinannya tampak hampir tidak ada, dia tetap tidak bisa membiarkan siapapun merebut posisi pertamanya dalam kondisi apapun. Jian kemudian teringat bahwa Chen kemungkinan besar adalah siswa normal tanpa pengalaman tempur sama sekali, sementara anggota dewan adalah kaum elit yang telah berlatih secara rahasia di dalam sarang iblis untuk waktu yang lama untuk mencapai level mereka saat ini. Dia menyarankan agar dia secara pribadi pergi dan memberi Chen pelajaran atas kelancangannya. Tetapi, Ting memotong pemikiran itu dan bertanya apakah ketua mereka benar-benar tampak picik untuk bertindak seperti itu. Jian segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf, sementara Ting membatalkan rencana karaoke mereka dan menyuruh Jian menangani semuanya sendiri tanpa bimbingan lebih lanjut. Dia menambahkan dengan nada dingin bahwa apapun yang Jian pilih untuk dilakukan tidak ada hubungannya dengan dia, dan Jian langsung mengerti pesannya tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Sekitar 10 menit kemudian, seorang informan mendekati Jian dan melaporkan bahwa Chen telah meninggalkan sekolah setelah dia menyebutkan bahwa dia perlu pulang sebentar. Dia juga menjelaskan bahwa Chen pergi bahkan tanpa berhenti untuk makan, yang membuat situasinya menjadi lebih nyaman. Jian menganggap ini sebagai campur tangan ilahi, dan mulai merasa bersemangat dengan kesempatan untuk menghadapinya dengan kejam di tempat asing, di mana tidak ada yang bisa ikut campur. Saat Chen berjalan menyeberang jalan, dia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, sebuah guild puncak pernah menghadapi bencana saat mereka mencoba menaklukkan sarang iblis di wilayah negara Sainhe. Di dalam sarang itu mereka bertemu dengan monster yang belum pernah terlihat sebelumnya yang dikenal sebagai Wrath, yang menyebabkan pemusnahan segera seluruh tim puncak tanpa perlawanan apapun. Monster itu kemudian melarikan diri ke dunia manusia dan menyebabkan kehancuran besar di mana-mana. Dan meskipun ingatan itu masih belum lengkap, Chen tetap bertekad dan membuat rencana untuk menemukan sarang iblis yang sama di kehidupan ini. Untuk memulai rencana ini, Chen membutuhkan sejumlah besar uang, jadi dia menuju ke pusat pertukaran monster Mithril tanpa ragu-ragu. Dia teringat bahwa pusat pertukaran di bawah Guild Mithril ini nantinya menjadi pusat perdagangan material terbesar di seluruh negeri di alur waktu masa depan. Di dunia ini, kekuatan seorang Awakener dinilai berdasarkan kualitas peralatan dan senjata yang mereka miliki, dan bursa pertukaran bertindak sebagai penghubung penting untuk membeli dan menjual barang-barang tersebut. Namun bagi Chen, tempat ini hanyalah metode cepat dan mudah untuk mendapatkan uang untuk saat ini, sebelum dia melanjutkan dengan tujuannya yang lebih besar. Jadi dia langsung masuk dan menunjukkan beberapa taring kepada pialang yang memeriksanya dengan cermat dan kecurigaan yang jelas. Dia bertanya bagaimana siswa sepertinya berhasil mendapatkan barang seperti itu, jadi Chen dengan tenang menjelaskan bahwa itu jatuh dari monster yang dia kalahkan sebelumnya. Pialang itu bereaksi dengan terkejut dan mengklaim dia belum pernah melihat barang seperti itu sebelumnya, tetapi asistennya masuk dan menjelaskan bahwa taring itu berasal dari monster kelas E yang disebut Sangsin Buas. Dia teringat bahwa catatan menyebutkan taring-taring ini dapat dibuat menjadi tongkat tipe awan kelas E atau dapat digiling menjadi bubuk untuk berbagai kegunaan. Pialang sombong itu memotongnya dan menjatuhkan taring itu kembali ke meja sambil mengklaim bahwa barang kelas E memiliki nilai yang sangat terbatas. Dia mulai menyombongkan diri bahwa bursa mereka beroperasi sebagai sistem VIP, di mana mereka hanya berurusan dengan para Awakener yang memiliki identitas dan status tinggi di masyarakat. Dia menyatakan bahwa dia hanya menangani barang-barang kelas D ke atas dan menggunakan itu sebagai pembenaran karena tidak mengenali barang kelas E tingkat rendah seperti itu sama sekali. Dalam benaknya, dia mengeluh tentang kurangnya pelanggan tingkat tinggi akhir-akhir ini dan tidak melihat keuntungan dalam berurusan dengan seseorang tingkat rendah, karena itu tidak akan membantu peluang promosinya. Dia menyebut seluruh situasi ini sebagai gangguan dan melemparkan tanggung jawab kepada asistennya, Li, tanpa berpikir dua kali saat dia menyingkir. Dia dengan sopan memberikan Chen sebuah amplop berisi uang tunai dan bertanya apakah dia memerlukan bantuan lain di luar transaksi ini. Chen memeriksa jumlah 18 dan memutuskan itu akan mengatasi masalah sewanya untuk saat ini tanpa banyak stres. Dia kemudian mengeluarkan pedang besar bercahaya yang dia peroleh dari raksasa Purgatory yang segera menarik perhatian penuhnya. Meskipun dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya, dia memperkirakan bahwa itu setidaknya barang kelas B atau bahkan mungkin kelas A. Pialang itu masuk kembali dengan alis terangkat dan menepis klaimnya sebagai fantasi murni karena barang-barang kelas A biasanya berharga sekitar 1.000 wow. Dia berpendapat bahwa dia telah bekerja di sana selama bertahun-tahun dan belum pernah menyaksikan apapun yang mendekati barang kelas A dalam kenyataannya. Pada saat itu, pemilik toko tiba dan dengan tenang menyatakan bahwa barang yang disajikan di sini bukanlah kelas A maupun kelas B sama sekali. Pialang itu memuji penilaian tajam bosnya dan mengklaim dia sudah tahu bahwa seorang siswa biasa tidak akan pernah bisa memiliki sesuatu yang bernilai tinggi seperti itu. Namun, pemiliknya menjelaskan bahwa senjata itu jelas berasal dari tanah Purgatory dan mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah barang kelas S. Baik Pialang maupun asistennya hampir mengalami gangguan sistem setelah mendengar wahyu yang mengejutkan itu saat ekspresi mereka membeku tak percaya. Pemiliknya segera meraih tangan Chen dan dengan hangat menyambutnya sebagai tamu terhormat dengan penuh rasa hormat. Dia kemudian mengundang Chen untuk mengikutinya ke ruang VIP dan mendorongnya untuk membuat permintaan apapun yang dia inginkan tanpa ragu-ragu. Sementara itu Chen merasa puas karena akhirnya melihat bahwa sang pemilik, Qingzi, telah menunjukkan dirinya seperti yang diharapkan. Setelah duduk di ruang VIP,
Bos Guild bertanya, berapa harga yang dia inginkan untuk menjual senjata itu? Anak kita segera menjawab dengan 1.020 ribu. Yang mengejutkan pria berambut hijau itu, bos memberitahunya bahwa harganya bisa mencapai setidaknya puluhan juta karena sangat berharga. Namun, Chen memberitahunya bahwa dia hanya ingin menggunakan pedang besar itu sebagai jaminan untuk pinjaman 1.100.000 selama sebulan. Hal itu membuat pria itu semakin terperangah saat menyadari bahwa anak kita sangat cerdas dan bertanya-tanya siapa sebenarnya dia. Chen melanjutkan, mengatakan dia akan membayar jumlah pokok dalam 30 hari dan bunga tambahannya di bulan berikutnya. Sebelum menjawab, bos Guild menyuruh gadis itu keluar agar orang dewasa bisa membahas bisnis. Setelah keadaan aman, pria itu menyatakan bahwa dia tahu Chen berasal dari Universitas Awakener Nasional yang seniornya akan segera lulus. Dia melanjutkan mengatakan bahwa dia tahu tes kelulusan akan berlangsung dalam 30 hari dan hadiahnya adalah sapi biao atau sombiho, usep biao. Pria itu kemudian langsung bertanya pada pahlawan kita apakah dia benar-benar yakin akan lulus ujian itu. Bos Guild itu lalu mengeluarkan sisi Sherlocknya dan menyadari bahwa Chen sangat membutuhkan uang dan tidak akan berada di sini kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Pada akhirnya dia menyatakan akan meminjamkannya 1 boleh selama juta segera tanpa bunga sama sekali. Sambil mengulurkan tangannya, dia tersenyum dan mengatakan bahwa ini akan menjadi awal dari persahabatan yang indah. Chen dibuat terdiam oleh sikapnya, dan pria itu bahkan meyakinkannya bahwa dia tidak akan membiarkan satu kata pun bocor dari ruangan ini. Dia hanya meminta sebagai imbalannya, pahlawan kita harus datang ke guild ini kapanpun dia ingin menukar sesuatu yang lain. Chen berpikir sendiri bahwa pria ini berhasil mengetahui semuanya dengan begitu mudah, namun tetap tidak mencoba menipunya. Dia sekarang mengerti mengapa bos guild menjadi orang penting. Pahlawan kita kemudian menjabat tangannya sambil berpikir bahwa dia membutuhkan sekutu yang kuat jika ingin mengalahkan Raja Iblis. Beberapa saat kemudian, kontrak selesai dan uang langsung dikirim ke rekeningnya. Bos Guild kemudian bertanya apakah dia perlu meminjam senjata untuk turnamen, karena dia baru saja memberikan miliknya. Meskipun dia tidak punya perlengkapan peringkat S, dia masih punya banyak perlengkapan peringkat A berkualitas tinggi untuk dipilih. Chen memberitahunya untuk tidak khawatir, lalu memanggil pedang besar lain yang dia peroleh sebelumnya, membuat anggota Guild benar-benar terkejut. Dengan itu, pahlawan kita pergi, sementara bos Guild segera mempromosikan gadis berambut merah muda itu menjadi supervisor karena berhasil mendapatkan klien tingkat tinggi. Sebelum Chen pergi, dia menyadari bahwa dia lupa membeli sesuatu dan berbalik ke arah konter. Beberapa jam kemudian, dia sekarang berdiri di depan halte bus. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia sangat berjuang untuk mencapai puncak dan orang-orang memperlakukannya seperti sampah. Dia bekerja tanpa henti hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kedua saudara itu harus hidup hampir seperti tunawisma untuk bertahan hidup setiap bulan. Yuan berhasil masuk ke universitas impiannya saat itu, tetapi dia melepaskannya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa kampusnya terlalu jauh dari kakak laki-lakinya yang tersayang. Tetapi kenyataannya dia takut menambah beban keuangan padanya. Kembali ke masa kini, dia bertanya-tanya mengapa adiknya belum muncul dan mulai melihat sekeliling. Saat itu, sebuah suara memanggilnya, menyebutnya bodoh karena mencari di dekat pintu masuk bukannya pintu keluar. Sambil menarik kopernya yang besar, dia memberitahunya bahwa mereka bangkrut lagi karena uang sewa menguras segalanya. Namun pahlawan kita hanya berdiri di sana dengan sangat terkejut karena sudah 7 tahun sejak terakhir kali dia melihatnya. Dia menyuruhnya untuk membantunya dengan barang-barangnya. Karena tidak mendapat tanggapan, dia melambaikan tangannya di depannya, mencoba menyadarkannya. Pada saat itu, Chen tiba-tiba maju dan memeluknya erat membuatnya terkejut. Setelah beberapa saat yang canggung, dia menggunakan teknik colekan terlarang untuk melepaskan diri dari pelukannya sambil menceramahinya karena hampir membuatnya sesak napas. Dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia bertingkah aneh dan bertanya-tanya apakah gebetannya akhirnya menolaknya, tetapi dia mengabaikannya. Keduanya lalu mulai berjalan sementara adiknya terus mengoceh tentang ujiannya. Meskipun begitu, Chen merasa lebih dari senang mendengarkan semuanya, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padanya di kehidupan ini. Sementara itu, di sebuah geng, beberapa preman menunggu sesuatu. Setelah memastikan pahlawan kita akan lewat sini, Gian menyuruh anak buahnya untuk bersembunyi sampai target mereka muncul, lalu menyergapnya bersama-sama. Dengan senyum gila di wajahnya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan menghukum pria itu atas apa yang telah dilakukannya. Salah satu preman bertanya apakah mereka akan mendapat masalah jika situasinya memanas dari sini. Sang pembunuh awan memberitahunya bahwa awalnya dia ingin memberi pelajaran pada pria itu, tetapi pertemuan terakhirnya benar-benar membuatnya kesal. Mengingat bagaimana Chen mempermalukannya, dia menyuruh para sampah itu untuk menyisakan sesuatu untuknya dan bersumpah akan memberi pelajaran pada pahlawan kita yang tidak akan dia lupakan. Jen membual tentang bagaimana dia adalah pembunuh awan terbaik dan mulai ngiler saat membayangkan ekspresi di wajah targetnya. Kembali ke pahlawan kita, Yun mengingatkannya bahwa dia bertingkah sangat aneh dan bertanya-tanya apakah itu karena ujian. Dia mengabaikannya dan mengatakan bahwa orang lemah sepertinya tidak seharusnya terlalu memikirkannya. Adiknya mengingatkannya bahwa dia selalu menyuruhnya untuk terus maju apapun yang terjadi dan menyerahkan sisanya pada takdir. Mencoba menyemangatinya, dia mulai menyanyikan lagu motivasi saat mereka berjalan ke dalam gang. Chen merasa terkejut karena adiknya bisa menyadari perubahannya dengan begitu mudah. Tetapi, menyadari bahwa dia tidak tahu bahwa Chen telah membangkitkan kekuatannya dan menjadi kaya. Mendengar jawaban percaya dirinya bahwa dia baik-baik saja, dia bertanya-tanya apakah itu hanya ego prianya yang berbicara. Yoon menggelengkan kepalanya sambil berpikir bahwa kakaknya akhirnya menjadi seorang pria.
Sementara itu, di kejauhan, salah satu preman memberitahu Jian bahwa ada seorang gadis bersama target mereka. Itu membuat pria itu sangat bersemangat karena gang itu tidak memiliki kamera dan Chris Hansen tidak bisa menangkap mereka. Namun, pahlawan kita langsung merasakan niat jahat dan menyadari bahwa mereka adalah bajingan yang sama dari Dewan Siswa. Mengeluarkan AirPod palsu, dia memasangkannya di telinga adiknya dan menyuruhnya mendengarkan lagu yang baru-baru ini dia nikmati, yang membuatnya terkejut karena kakaknya tidak pernah mendengarkan musik, tetapi dia memutuskan untuk menurutinya agar lebih memahaminya. Dia lalu berbalik dan menatap tajam para bajingan yang perlahan-lahan mendekat. Sementara musik diputar di latar belakang, pertarungan akhirnya dimulai saat para preman menyerbu maju. Chen segera beralih ke kelas petirnya dan teringat bahwa sudah 7 tahun sejak dia kehilangan satu-satunya keluarganya dan baru saja bertemu kembali dengannya. Dipenuhi amarah, dia bertanya-tanya dari mana para bajingan ini mendapatkan keberanian mereka dan melesat maju seperti sambaran petir. Pahlawan kita menendang orang pertama hingga terlempar ke belakang sementara yang lain mulai berkeringat. Dia kemudian menyiapkan tinjunya dan menghajar 3 orang berturut-turut sebelum menghabisi yang keempat dengan serangan lutut yang brutal. Satu sampah pemberani mencoba menyerang, tetapi Chen hanya menangkap tangannya dan mematahkannya seperti spaghetti. Pria itu berteriak kesakitan hanya untuk menerima tinju seukuran quarter pounder langsung ke hidungnya. Melihat teman-temannya dilempar, Jian membeku karena terkejut dan bertanya-tanya bagaimana pahlawan kita bisa menjadi begitu kuat. Chen tidak berhenti di situ dan terus melayangkan pukulan keras ke kiri dan ke kanan saat dia berjalan menuju sang pembunuh awan. Saat dia akhirnya mencapainya, Jian mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah pembunuh terkuat yang ada dan dia tidak bisa kalah. Sebagai orang baik, pahlawan kita membawanya kembali ke dunia nyata dengan pukulan dahsyat yang membuatnya terlempar ke belakang. Namun dia tidak berhenti di situ saat dia melesat maju dan melepaskan combo pukulan yang membuat beberapa gigi tanggal. Sang pembunuh awan berguling di tanah seperti tumbleweed yang memakai steroid dan menabrak dinding. Dia mencoba membuka matanya hanya untuk melihat iblis menatap lurus ke arahnya. Pahlawan kita kemudian menatap Gian yang kini telah kehilangan harga dirinya dan mengingatkannya bahwa dia sudah menyuruh sampah itu untuk menjauh darinya. Menatap lurus ke dalam jiwanya, dia bertanya, pada sampah tak berotak itu, apakah dia bahkan tidak bisa mengerti ucapan manusia biasa? Pria yang dipukuli hingga tak bisa dikenali itu, bahkan tidak bisa merasakan kakinya, dan separuh tulang di tubuhnya patah. Menyadari dia telah salah mencari gara-gara, dia nyaris tidak berhasil menggumamkan permintaan maaf. Chen membungkamnya dengan mencengkram kerahnya dan menempelkan belati tepat di wajahnya. Tuan pembunuh terbaik melihatnya dengan jelas di matanya. Sama sekali tidak ada keraguan untuk membunuh. Dia sama sekali tidak memiliki aura siswa normal. Jin hanya bisa bertanya-tanya neraka macam apa yang bisa mengubah seorang pria menjadi monster seperti Chen. Dengan kebencian yang dingin, dia memberitahu pria itu untuk mengingat kata-katanya dengan saksama jika tidak ingin mimpi buruk ini terulang. Dia tidak akan ragu untuk mencabik-cabik mereka lain kali jika mereka mencoba melakukan hal bodoh lagi. Itu adalah peringatan terakhirnya untuk mereka. Lalu dia menambahkan satu hal lagi untuk penekanan. Jika mereka berani mendekati adiknya dalam jarak 1 mil, dia dengan senang hati akan melenyapkan semua orang yang dekat dengan mereka satu persatu. Setelah itu dia menjatuhkan belati dan berjalan kembali ke sisi Yuni bahkan sebelum lagunya selesai diputar. Pada akhirnya, adiknya diliputi emosi sasa. Dia menangis terharu oleh lirik yang sedih dan sangat kesepian. Dia menangis, bingung tentang apa yang telah dialami kakaknya yang membuatnya begitu banyak berubah selama bertahun-tahun. Dia bahkan bertanya-tanya, apakah dukungannya saat itu entah bagaimana tidak cukup. Dengan tekad, dia berbalik untuk memarahinya dengan benar, tetapi dia membeku di tengah kalimat begitu dia melihat hadiah di tangannya. Pena berlapis emas berkilau yang selalu dia impikan ada tepat di depan matanya. Wajah Yun memerah karena gembira. Dia hampir tidak percaya kakaknya membelikannya pena sihir holografik terbaru yang harganya lebih mahal dari uang sewa bulanan mereka. Reaksinya yang menggemaskan menghangatkan hatinya. Wajahnya menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak ingin mengembalikannya meskipun itu adalah hal yang bertanggung jawab ketika mereka menunggak uang sewa. Menyembunyikan tinjunya di belakang punggung, Chen diam-diam bersumpah untuk melindungi senyum adiknya kali ini dan memastikan dia masuk ke sekolah impiannya. Kembali ke rumah, adiknya dengan gembira menghabiskan berjam-jam membuat gambar holografik di udara. Sang kakak diam-diam menikmati ramen buatannya dan berkata dia senang adiknya bahagia dengan hadiah itu. Meskipun begitu, dia masih khawatir kakaknya menghabiskan begitu banyak untuknya, padahal uang sewa bulan depan pun belum terbayar. Dia memberinya senyum bangga dan mengungkapkan bahwa uang sewa mereka selama setahun penuh sudah lunas. Sang kakak membual bahwa usaha kecilnya dengan seorang teman berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Tetapi Yeon-yeon cerdas dan menatapnya dengan tatapan sangat curiga. Dia jelas tidak percaya dengan cerita bisnisnya yang mudah. Meski begitu, dia tidak mendesaknya lebih jauh. Dia bahkan tidak ingat sudah berapa lama sejak kakaknya tertawa begitu lepas seperti ini. Dia menepuk bahunya dengan lembut dan membuat satu permintaan sederhana. Apapun yang dia lakukan secara diam-diam, dia harus memastikan dia tidak terlalu memaksakan diri. Sementara itu, di sebuah akuarium yang sepi, Ketua Ting membagikan berita mengejutkan kepada sepupunya. Dokter terbaik di kota telah menyatakan bahwa Tuan Top Assassin terluka parah dan tidak bisa pulih. Lebih dari setengah tulang di tubuhnya hancur dan tidak bisa diperbaiki dengan benar. Pertarungannya dengan Chen saja sudah merupakan sesuatu yang tidak diduga oleh Ketua. Tapi kondisi tubuhnya yang mengerikan setelah pertarungan itu bahkan lebih mengejutkan. Sepupunya bereaksi dengan dingin. Dia hanya kecewa karena jumlah mahasiswa pasca sarjana yang kuat yang bergabung dengan timnya sekarang akan lebih sedikit. Tapi sang ketua sama kejamnya menjawab bahwa dia justru akan tampil lebih baik tanpa NPC yang membebaninya. Lalu paman mereka dan direktur ketenagakerjaan akademi angkat bicara. Gong Xuan dengan tenang menyampaikan laporannya tentang pergerakan pahlawan kita baru-baru ini. Investigasi rincinya mengenai kekacauan dari upacara peringkat akhirnya tiba. Tidak ada keraguan tentang hasilnya. Dan Chen benar-benar berperingkat lebih tinggi dari ketua dewan mahasiswa. Wahyu itu membuat mantan siswa terbaik benar-benar lengah. Pria itu kemudian memberinya nasihat serius mengatakan ayahnya secara pribadi meminta wakil ketua aliansi untuk mengevaluasi kinerja ujian tempurnya. Jadi dia harus memastikan dia bersinar paling terang di antara mereka semua.
Jika dia entah bagaimana gagal melakukannya, direktur mengusulkan solusi alternatif. Gadis berambut hijau yang merupakan keponakan favorit pamannya akan membantu timnya mengamankan posisi pertama secara keseluruhan. Tetapi ketua dewan dengan tegas menolak tawaran itu tanpa ragu-ragu. Dia mengklaim bahwa dia bahkan tidak menunjukkan kekuatan sejatinya selama penilaian. Ketua Ting lebih dari yakin dengan superioritasnya yang luar biasa dan meyakinkan mereka bahwa dia akan mendominasi seluruh akademi sendirian. Kembali ke asrama akademi, anak kita membersihkan diri setelah menyelesaikan lari harian 100 mil dengan beban di ranselnya. Dia benar-benar fokus pada satu tujuan, yaitu memenangkan hadiah $1 juta dalam ujian kelulusan yang akan datang. Itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk memenuhi kesepakatannya dengan Ching Ji dari Guild Mithril dan membangun hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan mereka. Dengan hanya beberapa minggu tersisa sampai ujian, dia berbaring di tempat tidur, bukan untuk beristirahat, tetapi untuk terus berlatih bahkan dalam tidurnya. Dia memasuki sarang iblisnya dengan menara kosong raksasa, milik Raja Iblis Lanyu berdiri di hadapannya. Dia menaiki tangga panjang menuju pintu masuk tanpa ragu-ragu. Penilaian pertamanya dengan kelas Raja Gravehound mencapai peringkat C tingkat menengah yang terhormat. Di sisi lain, kekuatan luar biasa dari kelas Abyssal Fiend-nya benar-benar membuat sistem kelebihan beban. Bahkan jantung iblis itu sendiri tidak dapat mengklasifikasikan potensi sebenarnya dengan benar. Satu-satunya cara untuk mengevaluasi kelas-kelasnya yang tersisa menjadi jelas baginya. Dia membuka menara kosong dan memutuskan untuk menguji kekuatan mentah mereka langsung di medan perang. Dia melangkah masuk, penasaran tentang tantangan brutal macam apa yang akan diberikan menara itu padanya. Apa yang dilihatnya di dalam membuat matanya terbelalak kaget. Dia mendapati dirinya dipindahkan ke dimensi aneh di mana dia berdiri di atas planet putih besar yang melayang di angkasa. Bedanya, saat dia mengambil langkah pertamanya, dia langsung berlutut, nyaris tidak bisa menahan tubuhnya tetap tegak. Di gurun bintang jatuh, gravitasi 10 kali lebih kuat dari bumi, dan Chen merasakan tekanan yang menghancurkan jauh di dalam tulangnya. Di belakangnya, pintu masuk menara benar-benar lenyap. Dia sudah mengerti bahwa ini berarti dia harus mengalahkan bos untuk membuka kembali jalan keluar. Sebelum monster mematikan manapun bisa menyergapnya, dia harus beradaptasi dan mengatasinya dengan cepat. Namun, seekor singa hantu yang berkeliaran di dekatnya untuk mencari mangsa tampaknya tidak mau memberinya kemewahan itu. Karena tidak punya pilihan lain, Chen langsung beralih ke kelas petirnya. Singa itu menerjang lurus ke arahnya, namun dia berhasil menghindar tipis dan menusukkan tusukan tepat ke bahunya. Binatang itu mengaum marah, tetapi serangannya terbukti tidak efektif karena tidak mengenai titik vital manapun. Dia dengan cepat menyadari serangannya sama lamban dan tidak tepatnya dengan kemampuannya saat ini untuk bergerak dengan benar. Singa hantu itu dengan mudah menjepitnya ke tanah dan hendak melahapnya, menunjukkan betapa baiknya monster-monster ini beradaptasi dengan gravitasi ekstrim. Dia membiarkan singa itu menggigiti lengannya sejenak, lalu dengan cepat mengganti kelasnya ke Abyssal Fiend. Perubahan itu secara instan memberikan jenis peningkatan statistik yang berbeda. Sebagai ganti kecepatan, dia mendapatkan kekuatan dan stamina yang signifikan, yang sangat penting untuk situasi pertempuran jarak dekat seperti ini. Perubahan kelasnya membanting anak anjing agresif itu, dan segera membalikkan pertarungan menguntungkannya. Kemampuan raksasa untuk memanipulasi gravitasi terbukti sangat berharga. Di planet dengan 10 gang, pengali 3 kali lipat menghantam dengan kekuatan brutal. Pada saat itu, singa itu mengaum dengan marah, tetapi Chen tidak menunjukkan belas kasihan, menghancurkan singa hantu itu ke permukaan planet. Setelah itu, dia terkapar di lantai untuk mengatur napas. Gluttony mengejutkannya dengan notifikasi kenaikan level yang pantas dia dapatkan. Kemudian dijelaskan bahwa setiap kelas menerima peringkat bintang. Jumlah bintang menunjukkan seberapa banyak statistik berubah saat beralih ke kelas itu. Purgatori raksasa memiliki bintang paling banyak dari semua kelas yang tersedia. Meskipun memiliki keuntungan itu, dia baru saja berjuang untuk hidupnya melawan singa hantu peringkat B di kelas ini. Menjadi jelas bahwa dia masih memiliki jalan panjang sebelum mencapai potensi peringkat SSH-nya. Selanjutnya, dia kesal melihat bahwa Gluttony bahkan tidak memberinya pilihan untuk melahap makhluk itu. Monster ini juga jelas bukan bos lantai, karena jalan keluar seharusnya muncul begitu dia mengalahkan bos yang sebenarnya. Saat itu juga, sebuah pintu besar terbuka di belakangnya. Puluhan mata bersinar mengintip dari kegelapan. Kenyataan menghantamnya seperti truk. Semua usaha yang diperlukan untuk mengalahkan satu singa hantu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan datang. Monster peringkat B yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pintu, mencakar dan menganiaya dia dari segala arah. Baru sekarang dia sepenuhnya mengerti apa yang diperingatkan raksasa padanya. Iblis itu berkata, ada monster kejam di dalam menara, dan jalannya akan dipenuhi dengan rasa sakit dan penderitaan yang tak ada habisnya. Tetapi iblis itu juga menginstruksikannya untuk menahan segalanya, beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Tak lama, Chen terbangun dari tidurnya, merasa seolah-olah dia baru saja selamat dari mimpi terburuk dalam hidupnya. Semua orang di ruangan itu masih tertidur lelap, sama sekali tidak sadar bahwa dia baru saja mengalami penderitaan dagingnya dicabik-cabik oleh monster. Pahlawan kita akhirnya menyadari bahwa menara kosong purgatori bukanlah jalan pintas untuk naik level secara instan. Dia baru berada di awal dari perjalanan yang panjang, melelahkan, dan menyakitkan. Beberapa minggu berlalu hingga akhirnya tiba waktunya untuk ujian kelulusan akademi. Banyak VIP di sana untuk mengamati angkatan baru siswa yang menjanjikan. Persyaratan minimum baru juga diumumkan untuk komposisi tim, di mana setidaknya satu siswa peringkat E tinggi harus dimasukkan dalam setiap kelompok. Saat untuk membentuk tim tiba, dan diumumkan bahwa semua siswa sekarang dapat melihat peringkat satu sama lain. Ini memungkinkan semua orang untuk dengan cepat memutuskan siapa yang akan direkrut untuk kelompok mereka. Para siswa diatur dalam urutan peringkat dari yang tertinggi ke yang terendah, tetapi Ma Long segera menyadari sesuatu yang aneh. Chen sendiri bingung melihat namanya berada di paling bawah. Semua mata tertuju padanya. Saat yang lain bertanya-tanya bagaimana seorang Awakener peringkat hampir C bisa berada di posisi terendah di kelas. Para siswa yang iri segera mulai mengejek, yakin bahwa peringkat tingginya adalah kesalahan dalam penilaian. Namun, bahkan mereka tidak bisa menyangkal bahwa kekuatannya nyata dan memilikinya di tim, mereka pasti akan meningkatkan skor mereka.
Ketua Dewan Ting tetap diam saat bisik-bisik beredar tentang si bodoh yang pasti menyesali pilihannya untuk menolak tawaran baik ketua. Pria di balik skema ini adalah pamannya sendiri, Gong Xuan. Bajingan itu mengira tidak akan ada yang mengundang anak kita ke kelompok mereka setelah melihatnya berada di peringkat paling bawah. Rencana jahatnya sederhana. Jika Chen bahkan tidak bisa lolos kualifikasi, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk mengalahkan kelompok ketua. Kembali ke beberapa jam yang lalu, seluruh kelas praktis memohon kepada ketua Ting untuk membiarkan mereka bergabung dengan timnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk menjilatnya, tetapi Chung membungkam mereka dan mengatakan bahwa mereka hanya bisa menambahkan satu orang lagi. Kembali ke masa sekarang, semua siswa lain membentuk tim mereka sendiri, hanya menyisakan asrama terlemah di belakang. Long menyatakan bahwa mereka mencoba bertanya kepada semua orang, tetapi tidak ada yang mau bergabung dengan mereka karena mereka hanya memiliki 4 orang saat ini. Mereka tidak dapat ikut serta dalam tes kelulusan. Dia kemudian mengomel bahwa sangat mencurigakan skor Chen dipindahkan ke peringkat terendah yang membuatnya tidak layak untuk ikut serta. Karena kriteria seleksi membutuhkan setidaknya 1 peringkat E tingkat tinggi, rasanya kelompok mereka sengaja ditargetkan. Tes kelulusan adalah satu-satunya cara siswa dapat menunjukkan bakat mereka dan dilirik oleh guild tingkat tinggi. Dalam tes akhir, jumlah peserta menentukan berapa banyak monster yang akan dihadapi kelompok, jadi tidak ada keuntungan dalam jumlah. Itulah sebabnya tidak ada yang mau berurusan dengan yang lemah, karena itu hanya akan menambah beban ekstra. Ya, lebih buruknya lagi, 3 siswa peringkat terendah, semuanya dari asrama yang sama, membuat mereka benar-benar terisolasi. Saat itu, seorang siswa memanggil Zuo dan memberitahunya bahwa mereka hanya kekurangan 1 orang. Pria itu mencoba memanipulasinya, mengatakan dia pasti tidak berencana gagal dalam tes kelulusan dengan bekerja sama dengan teman asramanya yang lemah. Chen menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, ada kemungkinan besar mereka semua akan tersisih dan bahkan tidak bisa berkompetisi. Namun si Raja Asrama menolak tawaran mereka dan berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan teman sekamarnya. Itu membuat kelompok lain pergi dengan marah, tetapi dia masih menasihati mereka untuk tidak meremehkan orang lain. Mengecek daftar siswa, Long mengumumkan bahwa hampir semua orang sudah membentuk tim mereka. Mereka hanya butuh 1 orang lagi, tetapi tidak ada yang mau bergabung dengan mereka. Sementara itu, jagoan kita menatap direktur dan menyadari bahwa pria itu memiliki nama keluarga yang sama dengan ketua OSIS. Melihat gerakan licik seperti itu, Chen bertanya-tanya apakah Gong Xuan benar-benar menganggapnya sebagai ancaman besar. Tidak putus asa, dia menyatakan bahwa dia pasti akan ambil bagian dalam turnamen dan mengaktifkan kemampuan petirnya. Karena yang lain begitu terbuka tentang permusuhan mereka, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia juga tidak perlu menahan diri. Mengumpulkan aura seperti seorang pro, dia melangkah maju, sementara para pejabat yang bertugas terkejut dengan pertunjukan kekuatan yang tiba-tiba. Bahkan teman-teman asramanya mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pahlawan kita teringat bahwa semua sekolah Awakener memiliki tradisi khusus. Untuk menciptakan lingkungan yang kompetitif, siswa dapat menantang siapa saja, kapan saja. Meskipun mungkin terlihat seperti pamer, ini adalah cara untuk menunjukkan kekuatan seseorang dan mendapatkan pengakuan. Dalam situasi seperti ini, banyak orang akan menolak untuk bertarung sejak awal. Namun, dia tahu bahwa ketua OSIS tidak akan mundur. Jadi selama dia mengalahkan si Pirang, semua orang akan mau satu tim dengannya. Saat itu, seorang gadis muncul di pintu dan memanggil pahlawan kita. Bertanya apakah dia masih membutuhkan seseorang di timnya. Dia melanjutkan dan mengatakan bahwa dia juga ingin ikut serta dalam ujian kelulusan tahun ini. Wakil ketua menambahkan bahwa dia mencapai peringkat D saat SMP, jadi dia tidak akan mengecewakan. Teman-teman asramanya mulai menggila, bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan gadis cantik itu di pihaknya. Chung dan Ting, keduanya, tampak bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi, sementara sang direktur hampir tersedak air minumnya. Para siswa mulai bergosip dan bertanya-tanya mengapa seorang siswa pertukaran ingin bergabung dengan tim peringkat terburuk dalam tes ini. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia, tetapi ada desas-desus bahwa dia berasal dari kerajaan suci. Sang direktur hampir meledak dan memberitahunya bahwa siswa pertukaran tidak dapat berpartisipasi dalam ujian kelulusan sekolah. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Ling tidak pernah mengikuti tes peringkat di sini, juga tidak membuktikan peringkatnya yang bertentangan dengan semua aturan. Tiba-tiba kepala sekolah muncul dan mengatakan bahwa direktur itu benar. Gong Xuan hampir terkena serangan jantung ketika dia melihat pria tua itu. Namun kepala sekolah kemudian bertanya mengapa Ling ingin bergabung dengan tes, karena dia hanya akan tinggal di sini untuk waktu yang singkat. Sementara itu, jagoan kita terkejut dan bertanya-tanya bagaimana kepala sekolah tiba-tiba berteleportasi karena dia adalah kelas pejuang. Pria tua itu menjelaskan bahwa tidak adil bagi yang lain jika dia bergabung dengan tes dan dia hanya ikut bermain. Chen mulai berkeringat saat menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menebak peringkat mereka berdua. Direktur akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dan mendukung kepala sekolah, mengatakan bahwa sekolah tidak dapat berfungsi tanpa aturan. Kepala sekolah kemudian mengubah nadanya dan menjelaskan bahwa tujuan sekolah ini adalah untuk menyediakan lingkungan belajar bagi para Awakener agar mereka dapat mencapai hal-hal besar dalam hidup. Meskipun ujian kelulusan adalah sebuah tradisi, itu juga salah satu momen terpenting dalam kehidupan seorang siswa. Dia bertanya, jika seorang siswa tidak dapat berpartisipasi karena perubahan aturan yang mendadak, bagaimana sekolah akan menebus kerugian itu? Direktur mulai berkeringat deras dan bertanya-tanya, apakah dia akhirnya ketahuan? Dia mulai bertanya-tanya, apakah kepala sekolah melakukan semua ini hanya untuk anak itu? Menyadari bahwa itu tidak sepadan, dia memutuskan untuk mundur. Pria itu berkata pada dirinya sendiri bahwa karena siswa terkuat sudah membentuk satu tim, mereka seharusnya bisa memenangkan penilaian dengan mudah. Pria itu membungkuk kepada kepala sekolah dan meminta maaf saat dia mengakui bahwa mereka mengabaikan bagaimana sistem ini dapat mencegah beberapa siswa mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Direktur kemudian mengumumkan bahwa tim berperingkat lebih rendah dan kelompok dengan kurang dari 5 anggota sekarang dapat berpartisipasi dalam turnamen untuk memastikan keadilan. Keempat teman asrama itu akhirnya membentuk tim mereka dan merayakan bahwa mereka sekarang dapat mengikuti ujian kelulusan. Duduk di belakang, kepala sekolah memberitahu Ling bahwa dia tampaknya terlalu tertarik pada anak itu. Di satu sisi ujian, ketua OSIS memimpin tim pemain terkuat. Di sisi lain, Chen memimpin 3 pemain terlemah. Ini membuat pria tua itu sangat penasaran tentang gua, mana yang akan mereka pilih dan berapa banyak poin yang akan mereka cetak pada akhirnya.
akhirnya. Pejabat itu kemudian mengumumkan bahwa semua kapten sekarang dapat memilih gua iblis mana yang akan dimasuki. Saat itu, tabletnya berbunyi, membuatnya terkejut karena satu kapten telah membuat pilihan. Semua orang mulai menggila ketika mereka melihat gua mana yang dipilih Chen. Teman-teman asramanya juga panik dan menyuruhnya untuk segera berubah pikiran, bertanya apakah dia bahkan mengerti apa yang baru saja dia lakukan. Namun, jagoan kita tetap diam saat dia terus menatap layar. Selama ujian kelulusan, kelompok siswa memasuki gua iblis dan mendapatkan poin untuk mengalahkan monster, mengalahkan raja monster, dan waktu penyelesaian yang singkat masing-masing memberikan poin terpisah, dan tingkat kesulitan dungeon menentukan berapa kali totalnya dikalikan. Dungeon peringkat F dapat memberikan hingga 75 poin, sedangkan dungeon peringkat A dapat memberikan maksimal 100 poin. Tim yang mendapatkan skor tertinggi akan direkrut oleh Guild Kekaisaran, dan pemain teratas menerima hadiah 100.000 yuan. Kembali ke ruang pemilihan, para siswa membahas bahwa skor tertinggi dalam sejarah adalah 90 poin, yang dicapai oleh pemimpin Guild Kekaisaran saat ini. Bahkan menyelesaikan dungeon peringkat E membutuhkan setidaknya 3 petarung peringkat D yang solid di dalam tim. Tahun ini, tim Ting mungkin benar-benar bisa melampaui rekor itu. Layar kemudian berbunyi dan memberitahu semua orang bahwa seseorang telah memilih gua iblis. Pria itu terkejut ketika melihat jagoan kita telah memilih dungeon peringkat D. Tidak ada yang pernah menyelesaikan dungeon peringkat D sebelumnya, dan semua orang mulai bertanya-tanya apakah ini sebuah kesalahan. Long bertanya pada pahlawan kita apakah kepalanya terbentur atau semacamnya, sementara si Raja Asrama benar-benar kehilangan akal melihat apa yang dilihatnya. Si kutu buku mencoba menasihati Chen, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia telah memikirkan keputusan ini secara matang. Sistem kemudian berbunyi lagi saat ketua OSIS juga memilih gua peringkat D. Rekan satu tim Ting segera menerima pilihan pemimpin mereka, yang membuat mereka memenuhi syarat untuk ujian. Ruang kelas menjadi heboh mendengar pengumuman itu sementara kelompok tersebut mencoba untuk bersikap biasa saja. Gadis got pirang itu mengejek jagoan kita karena mencoba bersikap tegar dan menganggap dia hanya ingin perhatian. Pria botak itu menambahkan bahwa rekan satu timnya yang lemah tidak akan pernah menyetujui ini dan tim itu akan hancur berantakan. Long mempelajari wajah Chen dan menyadari bahwa dia tidak berpura-pura sama sekali. Dia bertanya-tanya kapan temannya menjadi sekuat ini dan seberapa banyak dia telah berubah. Setelah mengambil keputusan, si kutu buku menekan tombol konfirmasi dan memutuskan untuk mempercayai temannya. Yo juga menekan tombol hijau karena dia merasa tidak akan rugi apa-apa. Si Raja Asrama menjadi kesal karena keduanya membuat pilihan sebelum dia dan juga menekan tombolnya. Dengan itu, sistem secara resmi menyatakan tim mereka memenuhi syarat untuk ujian. Melihat teman-teman asramanya, Chen meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dia memilih dungeon ini karena dia ingin menjadi pencetak skor tertinggi. Dia menyadari dia memaksa mereka masuk ke dalam mimpinya, tetapi meyakinkan mereka bahwa mereka akan mencapai puncak bersama. Mendengar kata-katanya, sang ketua tiba-tiba berdiri dan menyatakan bahwa posisi puncak hanya miliknya seorang. Chen berbalik dan menghadapinya secara langsung. Ting melepaskan aura yang mengintimidasi dan menyatakan bahwa hanya ada satu siswa terkuat di seluruh sekolah. Berdiri di belakang, Ling terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat emosi yang begitu kuat darinya. Benturan di antara mereka berdua sekarang terjadi secara terbuka. Kepala sekolah merasa bangga bahwa para siswa begitu tak kenal takut, tetapi Ling merasa tidak nyaman karena jagoan kita memilih gua peringkat D yang bahkan peringkat C tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Meskipun seorang siswa bisa mendapatkan 150 poin dari gua peringkat D, tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Selain itu, rekan satu timnya juga tidak cocok untuk itu. Kepala sekolah menambahkan bahwa mereka hanya punya waktu sekitar 1 bulan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk cukup berkembang dalam waktu sesingkat itu. Meski begitu, dia tetap berharap yang terbaik. Cerita kemudian maju 2 minggu ke tempat latihan, di mana semua orang terbaring, kelelahan di tanah. Long bertanya, mengapa mereka melakukan latihan fisik sementara semua orang menggunakan latihan simulasi. Chen membuat mereka melalui segala macam latihan, yang membuat mereka sangat frustrasi. Pahlawan kita menjelaskan bahwa latihan simulasi sama sekali tidak membantu. Ketika seseorang memasuki gua iblis untuk pertama kalinya, pikiran mereka menjadi kosong, dan satu-satunya hal yang menyelamatkan mereka adalah naluri mereka. Semua latihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka agar mereka dapat bergerak lebih cepat dan bereaksi lebih baik. Latihan terbaik adalah memasuki dungeon sungguhan dan mendapatkan pengalaman, tetapi rakyat jelata seperti mereka hanya bisa memimpikannya. Hanya para elit yang mendapatkan kesempatan seperti itu, dan mereka sejak awal bukanlah orang biasa. Bahkan kemudian, para elit itu akan melakukan apa saja untuk memastikan rakyat jelata tidak pernah bisa menyusul, sehingga mereka bisa tetap di puncak. Orang-orang itu memiliki akses ke sumber daya yang dihabiskan seumur hidup oleh rakyat jelata untuk mendapatkannya. Raja Asrama kemudian bertanya, apa yang harus dilakukan orang biasa dalam situasi itu? Chen mengungkapkan rencananya, dan mengatakan bahwa jika mereka berhasil masuk ke Guild Kekaisaran, maka mereka dapat mengubah seluruh sistem. Ujian kelulusan adalah satu-satunya kesempatan bagi siapapun untuk benar-benar melampaui para elit. Karena itu adalah mimpinya, Chen bersumpah untuk melakukan semua yang dia bisa untuk menepati janjinya, dan bahwa mereka pasti akan menang. Dengan sisa waktu setengah bulan hingga ujian kelulusan, jagoan kita farming di dalam menara hampa setiap malam. Mengalahkan singa hantu bukanlah tugas yang mudah, tetapi dia menolak untuk menyerah tidak peduli seberapa brutal mereka membantingnya. 5 hari sebelum ujian, teman-teman sekamarnya berlatih dengan sekuat tenaga, namun jagoan kita berada di level yang sama sekali berbeda. Latihannya yang gila membuat arc latihan Hashira terlihat seperti pemanasan. Dengan sisa 2 hari, saingannya jelas juga tidak bermalas-malasan dalam latihan, tetapi Chen meningkat dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, dan sekarang dia dapat dengan percaya
percaya diri melawan sekawanan singa di bawah gravitasi yang menghancurkan tulang. Dengan darah mengalir di wajahnya, dia tidak pernah terlihat lebih siap untuk menang. Pada hari ujian, sebuah drone kecil melayang bersama para peserta bertindak sebagai pemandu mereka. Anak-anak itu masuk dengan pakaian yang serasi, terlihat sangat keren. Setelah semua peserta mengenakan gelang mereka, ujian secara resmi dimulai. Sementara itu, kepala sekolah akademi menyambut Gong Lin dengan hangat. Pria yang berpenampilan gagah itu adalah ayah ketua OSIS Ting yang turut mendirikan Imperial Guild. Para siswa tidak bisa berhenti menatap ketika mereka melihat salah satu pemimpin Imperial Guild menatapnya, seolah-olah dia adalah binatang eksotis dari kebun binatang. Rasa penasaran mereka memuncak ketika mereka melihat salah satu pendiri guild dan kepala sekolah menyambut sebuah limosin putih yang ramping. Seorang pria berambut merah, Carl Cavendish. Dia dengan tenang keluar dari kendaraan. Kepada adin dia dan para siswa panik karena siapapun akan mengenali wakil ketua aliansi guild dunia, atau seseorang dengan statusnya biasanya tidak akan pernah muncul di dekat lingkungan ini. Di dalam ruang VIP, direktur memberi pengarahan kepada para tamu terhormat bahwa total 23 tim akan menghadapi sarang iblis peringkat F. Beberapa kelompok memilih sarang tingkat E, sementara hanya 2 tim yang dengan berani memilih sarang peringkat D. Sekretaris aliansi, Sigrid, terlihat sangat terkejut bahwa para siswa akan membuat keputusan yang begitu gegabah. Biasanya, bahkan parti peringkat D pun akan bersiap dengan hati-hati sebelum mencoba sarang tingkat D. Dia mempertanyakan apakah akademi benar-benar mempertimbangkan keselamatan para siswa. Mendengar kekhawatiran itu, direktur dengan tenang menjelaskan bahwa para siswa sepenuhnya memahami apa yang mereka ikuti. Dia menegaskan bahwa para Awakener tanpa pengalaman tempur nyata biasanya kesulitan bahkan melawan monster peringkat F, tetapi ancaman sebenarnya terletak pada bos sarang yang jauh melampaui monster lemah dengan beberapa level. Banyak tim yang akhirnya gagal di akhir tidak mampu mengalahkan monster boss. Namun, segalanya benar-benar berbeda di dalam sarang peringkat E. Bahkan monster paling dasar di sana memiliki kekuatan yang setara dengan bos peringkat F. Kenyataan pahit itu adalah sesuatu yang biasanya dipelajari siswa dengan cara yang sulit. Sekretaris aliansi bertanya apakah ada pengamanan yang layak begitu situasi menjadi berbahaya. Direktur meyakinkannya bahwa akademi sangat menghargai asetnya yang paling menjanjikan. Demi keselamatan siswa, seorang prajurit dari Imperial Guild ditempatkan di luar setiap sarang, siap untuk turun tangan jika terjadi kesalahan. Selain itu, gelang yang dikenakan setiap siswa dapat secara instan memindahkan mereka keluar jika mereka memilih untuk menyerah atau jika hidup mereka benar-benar dalam bahaya. Mendengar ini, wanita itu tetap ragu bahwa akademi memiliki siswa yang cukup berbakat untuk menantang sarang peringkat D. Dia diam-diam bertanya-tanya berapa lama tim-tim itu bisa bertahan secara realistis. Namun, direktur yakin bahwa para pembuat onar peringkat E kecil itu kemungkinan akan lari keluar sambil menangis. Beralih ke dungeon peringkat D yang dipenuhi pohon-pohon raksasa berlapis es tebal, teman sekamar Chen terlihat sangat ketakutan. Siapapun akan ketakutan setelah melihat makhluk mengerikan yang terlihat seperti hibrida kelelawar dan monyet yang aneh. Dia dengan cepat memperingatkan partinya bahwa monster-monster itu menerkam target mereka dalam sekejap mata, jadi sebaiknya mereka tetap waspada. Tiba-tiba, sekawanan kelelawar monyet hantu menukik lurus ke arah mereka. Mengejutkan, semua anak laki-laki berhasil menghindari serangan secepat kilat monster itu dengan canggung. Saat mereka masih bersemangat karena berhasil menghindari serangan makhluk peringkat D, sesuatu yang lebih gila menarik perhatian mereka. Jagoan kita berdiri di sana dengan tenang dengan pedang petir di tangan, dikelilingi oleh mayat monster yang sudah tergeletak dingin di kakinya. Dia memerintahkan timnya untuk fokus menyelamatkan diri mereka terlebih dahulu karena mereka belum cukup kuat dan menyerahkan sisanya padanya. Saat itu juga, kelelawar monyet hantu lain menerjang mereka dengan kecepatan supersonik, tetapi mereka nyaris tidak berhasil menghindarinya pada detik terakhir. Zhang Zhou tiba-tiba menyadari bahwa pahlawan kita sebenarnya telah mendorong mereka untuk melatih refleks dan kecepatan ledak mereka agar bisa bertahan melawan iblis seperti ini. Zhu mengertakkan giginya, tahu bahwa selama ini dia menyebut dirinya Raja Asrama. Namun sekarang, Yang Mulia tidak punya pilihan selain mengandalkan teman sekamarnya yang biasa saja. Sementara itu, Chen benar-benar memusnahkan sisa monyet hantu. Mereka menyerbunya secara bergelombang, tetapi si jagoan menebas mereka sebelum mereka sempat sadar bahwa mereka telah terputus dari server. Si Raja Asrama bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia selalu mendengar dari M. Long bahwa Chen kuat, tetapi ini pertama kalinya dia menyaksikannya sendiri. Baginya, Chen sama sekali tidak terlihat seperti mahasiswa biasa, tetapi lebih seperti seorang prajurit yang tangguh di medan perang. Saat pembantaian berlanjut, mantan Raja Asrama itu merasakan kecemburuan merayap masuk atas reputasi pahlawan kita yang meningkat. Tiba-tiba, monster lain muncul di belakang kelompok, dan dia nyaris tidak berhasil menahan serangannya. Dia meraih kaki makhluk itu dengan tangannya yang menyala-nyala dan berteriak pada rekan satu timnya. Dia meneriaki mereka untuk berhenti bertingkah seperti beban dan segera sadar. Bukan hanya kelulusan Chen yang dipertaruhkan, yang lain menatapnya, terkejut dengan tekadnya yang tiba-tiba. Terinspirasi oleh kemauan keras si Raja Asrama, Shang Zuo merapal mantra floranya, kunci rambat dan berhasil menjerat kelelawar monyet itu. Tetapi yang mengejutkan, makhluk itu melepaskan diri hampir seketika, dan bahkan menendang Zuo dalam prosesnya. Long merapal mantra awannya, angin beku, yang hanya sedikit memperlambat monster itu, jadi mereka memutuskan untuk menggabungkan serangan mereka. Bekerja sama, mereka berhasil menahan makhluk itu sebentar dan berteriak agar si Raja Asrama memanfaatkan kesempatan itu. Dia menyiapkan peluru api ledakan nuklir yang mengenai sasaran secara langsung, tetapi itu nyaris tidak meninggalkan lebih dari beberapa helai bulu yang hangus. Dia menembakkan beberapa peluru api lagi ke iblis itu, tetapi sepertinya tidak ada yang mampu menjatuhkannya. Shang Zhou dan Long sudah mendekati batas kemampuan mereka. Si Raja Asrama memutuskan dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia mengumpulkan kekuatannya dan melepaskan peluru api, ledakan terpusat lurus ke arah monster, memicu ledakan besar.
Ketika asap menghilang, hanya kerangka hangus yang tersisa. Drone mengumumkan bahwa mereka telah berhasil melenyapkan kelelawar monyet hantu kelas D. Mereka bertiga ambruk ke tanah, benar-benar kehabisan tenaga. Mereka sangat senang karena berhasil mengalahkan monster kelas D sendirian. Jagoan kita menghampiri, sedikit terkejut dan mereka langsung bertanya apakah dia melihat mereka menjatuhkannya. Monster itu meninggalkan satu tulang jari sebagai jarahan dan Zuo dengan santai mengklaim bahwa membunuhnya adalah hal yang mudah. Chen tetap memberi selamat kepada mereka dan tak lama kemudian drone menyatakan bahwa semua monster di dalam gua iblis telah dibersihkan. Menyaksikan siaran itu, Direktur Gong hampir gila melihat para siswa sampah tanpa pengalaman tempur nyata mengalahkan ancaman level D yang jauh di luar kemampuan rendah mereka. Staf lainnya sengaja tetap diam. Sementara itu, asisten wakil ketua Cavendish dengan tenang memuji penampilan yang luar biasa. Dia berpikir dalam hati bahwa aura Chen sangat mengingatkannya pada seorang teman lama. Wakil ketua menyebut nama Chen dan membuat catatan untuk mengingatnya yang segera membuat ayah ketua OSIS Ting dan direktur waspada. Direktur dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke tim Dewan Siswa di dalam gua peringkat D lainnya untuk menghindari fokus lebih lanjut pada Chen. Dia menunjukkan bahwa tim tersebut telah mencapai bagian tengah dan ajudan ketua memuji koordinasi mereka sambil membandingkannya dengan efisiensi tim penyerbu guild profesional. Reaksi ini menghibur ketua Carl dan dia berkomentar bahwa kualitas lulusan tahun ini tampaknya benar-benar luar biasa dibandingkan dengan angkatan sebelumnya. Direktur Gong diam-diam menambahkan dengan berbisik bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai dan tontonan sebenarnya belum terungkap kepada semua orang yang hadir. Kembali ke dalam gua, sulur beracun peringkat D, parti ketua OSIS menghadapi serangan dari monster jamur racun miasma yang muncul dari segala arah. Seorang gadis memetik gitarnya dan melepaskan nyanyian pelapukan, sementara seorang penyihir bintang menghubungkan jamur-jamur itu dengan kemampuan atraksi bintangnya untuk serangan terkoordinasi. Dia kemudian memanggil kapten dan ketua OSIS maju dengan pedangnya siap untuk menyelesaikan serangan dengan gaya. Dengan satu tebasan cepat, monster jamur hancur berantakan saat ketua OSIS melepaskan jurus pemutus langit membara dengan presisi. Rekan satu timnya mengamati bahwa monster dalam penilaian sekolah sama persis dengan yang mereka temui selama sesi latihan mereka sebelumnya. Karena sudah terbiasa, parti tersebut menangani situasi tanpa banyak kesulitan atau tekanan sama sekali. Mereka sudah menduga bahwa penilaian kelulusan akan diatur sebelumnya oleh pihak sekolah karena dukungan yang tepat memastikan jalan hidup yang jauh lebih mulus setelahnya. Dengan keyakinan itu, mereka mulai merayakannya lebih awal karena mereka merasa sangat yakin akan mengamankan posisi juara tahun ini tanpa tantangan nyata. Kembali ke tingkat akhir hutan awan, anak-anak itu terkejut bahwa mereka benar-benar bertahan sejauh ini dan mencapai penguasa sarang. Di tengah-tengah tanah terlantar yang beku, mereka melihat seekor kera hantu dengan tenang menikmati makanannya. Si Raja Asrama langsung berkeringat hanya dengan membayangkan kekuatan monster yang luar biasa. Satu tamparan dari makhluk itu mungkin akan langsung mengirimnya ke alam baka. Seolah diberi isyarat, makhluk itu perlahan mengunci matanya pada target terlemah di dalam kelompok. Malong panik. Dan satu teriakan itu sudah cukup untuk memicu binatang buas itu. Kera raksasa itu meluncurkan dirinya ke arah mereka dalam sebuah lompatan yang menakutkan. Anak-anak itu berlari secepat mungkin, seolah-olah nyawa mereka benar-benar bergantung padanya. Sementara itu, Chen menyerbu maju tanpa ragu-ragu. Dia melompat lurus ke wajah raksasanya dengan tendangan brutal, lalu menyambungnya dengan pukulan tanpa henti, membuat tubuhnya terpental-pental. Dia mengakhiri pertarungan dengan mencabik-cabiknya hingga menjadi potongan-potongan daging monyet cincang. Pertunjukan buas itu membuat kelompoknya tertegun kagum. Meski begitu, Chen merasa jengkel karena monster peringkat D pun tidak memberinya pengalaman yang bagus. Harta rampasannya juga mengecewakan. Tiba-tiba dia mendengar rekan satu timnya berteriak gembira bahwa mereka menemukan batu mana raksasa. Sepertinya kera raksasa itu menimbunnya di dalam batang pohon yang berlubang. Teman-temannya praktis ngiler melihat harta karun tak terduga itu dan dengan bersemangat mengulurkan tangan untuk mengambil kristal-kristal itu. Chen meneriakkan peringatan, tapi dia terlambat sedetik. Begitu tangan mereka menyentuh batu mana, kilatan menyilaukan meledak keluar. Hanya dalam beberapa detik, seluruh area tersegel dalam es. Shang Zuo, Long, dan para drone sepenuhnya membeku oleh ledakan Arktik. Kembali ke ruang VIP, siaran langsung tiba-tiba terputus. Direktur licik itu menyeringai seolah-olah dia sedang menunggu hasil ini. Dia menduga monster peringkat tinggi akan memasang jebakan seperti ini, dan hanya masalah waktu sebelum Chen dan kelompok amatirannya masuk ke dalamnya. Wakil ketua Cavendish tampak tidak senang, jelas khawatir tentang keselamatan siswa. Direktur itu berpura-pura menyesali kegagalan Chen dan mengklaim tidak ada pilihan selain mengeluarkan mereka segera. Kepala sekolah tidak setuju. Dia berargumen bahwa mereka tidak dalam bahaya langsung karena gelang akan aktif jika tanda-tanda vital siswa menjadi tidak normal dan tidak ada dari mereka yang berpikir untuk menyerah. Dia percaya hanya peserta yang seharusnya memiliki hak untuk memutuskan kapan mereka menyerah. Kembali di dalam dungeon, Ma Long menggigil kedinginan. Dari semua orang di kelompok, dia satu-satunya yang tidak membeku berkat resistensi tinggi alaminya terhadap es dari kelasnya. Saat itu Long mendengar tawa yang mengerikan dan melihat monster es seperti kerangka yang sepertinya menatap lurus ke dalam jiwanya tanpa ampun. Dia mengenalinya sebagai penguasa sarang itu dan ingat pernah melihatnya disebutkan di buku monster sebelumnya. Dia cepat ingat bahwa itu sebenarnya adalah penyihir awan yang mengontrol kemampuan bertahan dan menyerang dengan mudah sambil memanipulasi es dan salju tanpa usaha sama sekali. Dia juga ingat bahwa makhluk di hadapannya yang suka membunuh mangsa melalui siksaan berkepanjangan dikenal sebagai Raja Tulang Sisa-Sisa. Dia sadar bahwa bom es itu tidak lebih dari sebuah jebakan, jadi dia berbalik dan lari tanpa ragu untuk menyelamatkan dirinya. Long sangat mengerti bahwa dia tidak bisa menangani monster penguasa kelas C seperti ini sendirian dalam keadaan apapun. Dia bergegas ke arah Chen dalam upaya untuk membebaskannya, tetapi serangan es mengenai kakinya bahkan sebelum dia bisa mencapai targetnya tepat waktu. Raja Tulang menertawakan penderitaannya, sementara gelangnya mengirimkan sinyal peringatan yang memberitahukan bahwa kakinya telah tertembus sepenuhnya. Itu menawarinya pilihan untuk meninggalkan ujian, tetapi Long menolak untuk menyerah dan masih mencoba mencairkan
membebaskan Chen sebelum mereka kehilangan satu-satunya keuntungan mereka. Pada saat itu, serpihan es lain menembus lengannya yang menghentikannya untuk membebaskan Chen meskipun usahanya yang putus asa. Raja Tulang menikmati penderitaan yang lama saat melihatnya menahan rasa sakit yang tak tertahankan, sementara gelangnya mengeluarkan peringatan lain tentang kerusakan parah. Itu mendeteksi bahwa lengannya juga telah tertembus dan mencatat bahwa detak jantungnya telah meningkat ke tingkat berbahaya, lalu menawarinya pilihan untuk meninggalkan ujian sekali lagi. Tetapi anak itu malah mengalami kilas balik. Dia ingat bahwa sepanjang hidupnya dia selalu lari dari masalah saat kesulitan muncul, dan kebiasaan itu membuatnya tertinggal setiap kali tanpa kecuali. Dia ingat bagaimana orang-orang mengabaikannya, menindasnya, dan menertawakannya. Namun dia dan teman-temannya telah berusaha keras untuk mencapai titik ini sekarang. Dia melihat momen ini sebagai kesempatan terakhirnya untuk mengubah nasib mereka, jadi dia mengumpulkan sisa kekuatannya, berdiri, dan akhirnya berhasil melepaskan Chen. Dia berdiri tegak saat Raja Tulang melepaskan rentetan es lurus ke arahnya tanpa jeda. Tepat saat serangan itu akan mendarat, dia mengeluarkan raungan keras, dan Chen akhirnya membuka matanya pada saat yang tepat itu. Balok es itu hancur berkeping-keping, dan Chen bergegas maju, sambil membawa Long menjauh dari bahaya dalam satu gerakan cepat. Pelarian mendadak ini membuat Raja Tulang lengah, sementara Long dengan cepat menyadari bahwa pada akhirnya Chen berhasil membebaskan diri dari penjara es sepenuhnya sendirian. Sang pejuang berterima kasih kepada Long karena telah membantunya sebelumnya, dan segera menanyakan kondisinya dengan keprihatinan yang jelas. Long menjawab bahwa pendarahannya sudah berhenti untuk saat ini, jadi setidaknya untuk sementara dia akan bertahan hidup tanpa masalah lebih lanjut. Dia memberitahu Chen bahwa monster yang mereka hadapi adalah tipe awan, penguasa peringkat C yang dikenal sebagai Raja Tulang, dan dia memperingatkan bahwa itu sangat berbahaya dalam pertempuran. Dia menambahkan bahwa mereka harus menghindari membeku lagi dengan cara apapun jika mereka ingin kesempatan sekecil apapun untuk selamat dari pertemuan ini. Mereka berbalik dan melihat Raja Tulang mengumpulkan sekelompok besar pecahan es yang dengan cepat membentuk serangan gletser besar yang siap ditembakkan. Long tertegun menyadari bahwa monster itu akan menjatuhkan bom nuklir es raksasa pada mereka. Dan di saat berikutnya, bom itu jatuh dan menutupi segalanya dengan warna putih yang menyilaukan. Monster itu mulai tertawa, tetapi suara itu tiba-tiba berhenti ketika menyadari bahwa keduanya masih hidup setelah serangan yang menghancurkan itu. Chen mengganti kelasnya menjadi Raja Api Kiamat dan mengaktifkan tubuh beku pejuang awan yang memberinya kekebalan penuh terhadap kerusakan dingin. Transformasi itu juga meningkatkan semua statistik resistensinya di lingkungan dingin, yang malah mengubah medan perang menjadi keuntungannya. Raja Tulang mengeluarkan jeritan ngeri dan bahkan Long merasa bingung saat melihat temannya, yang seharusnya seorang pembunuh petir, malah berubah menjadi pejuang tipe awan. Dia bertanya-tanya, apakah Chen mungkin salah satu dari anak ajaib langka yang bisa membangkitkan dua kelas berbeda sekaligus tanpa batasan. Chen hanya meminta maaf karena salah menilai situasi sebelumnya dan mengakui bahwa dia menyeret teman-temannya ke dalam pertarungan berbahaya. Karena kesalahan itu, jadi dia beralih kelas lagi menjadi iblis jurang. Dia kemudian mengeluarkan pedang pejuang api penyuciannya dan menghadapi Raja Tulang dengan niat penuh untuk mengakhiri pertarungan di sana. Rahang sahabatnya ternganga lebar melihat pemandangan itu. Biasanya, semua Awakener lahir dengan satu kelas yang bisa mereka spesialisasikan, tetapi di antara mereka ada kemungkinan sangat langka bahwa seseorang memiliki dua kelas secara bersamaan. Kelas ganda ini sangat langka. Kau bisa menghitungnya dengan satu tangan. Eksklusivitas semacam itu mengubah mereka menjadi harta karun yang sangat diinginkan setiap guild besar. Namun bukan hanya itu yang mengejutkannya. Dia mengamati dengan cermat dan menyadari bahwa Chen tidak menggunakan satu, bukan dua, tetapi tiga kelas yang sama sekali berbeda. Selain itu, masing-masing kelas itu berada di levelnya sendiri. Dalam wujud iblis jurangnya, statistik Chen melonjak dengan kecepatan gila. Kekuatan fisiknya yang luar biasa meluncurkannya dari tanah seperti roket. Dia melesat maju dengan momentum eksplosif ke arah bos yang senyum, sombongnya lenyap di bawah aura membunuh anak kita. Dalam satu gerakan bersih, dia mengiris bajingan kurus itu, seperti pisau menembus mentega, naik level ke-17 dan mendapatkan jarahan langka. Menatap sisa-sisa kerangka yang hancur tak bernyawa, temannya masih tercengang bahwa dia baru saja membunuh penguasa sarang peringkat C dalam satu pukulan. Jagoan kita dengan santai mengingatkannya bahwa yang lain masih membeku di dalam es. Malong tiba-tiba kaget dan sadar. Dia benar-benar lupa teman-temannya yang lain selama pertarungan bos. Dia berlari untuk mencairkan yang lain sebelum mereka berubah menjadi es krim terlarang. Setelah dia pergi, Chen memperhatikan bahwa dia memiliki pilihan untuk melahap Raja Lich beku. Tanpa ada orang di sekitar untuk menyaksikannya, dia dengan cepat menyerap penguasa sarang yang jatuh dan memperoleh kelas penyihir awan. Berkat Nova Arctic Boss yang membutakan setiap drone di area itu, tidak ada yang akan menemukan kemampuan tersembunyinya. Lalu entah dari mana, dia menerima notifikasi kejutan lainnya. Kelas pembunuh petirnya juga naik level, memungkinkannya menambahkan bintang untuk meningkatkan salah satu statistiknya. Adegan kemudian beralih ke sarang peringkat D, Gua Gloomvine, di mana tim ketua dewan benar-benar kewalahan. Tidak peduli seberapa ganas mereka menyerang, bos peringkat D terbukti terlalu tangguh untuk para Awakener amatir ini. Penyihir yang menahan gerakan monster dengan rantai sudah diambang kehancuran, dan panah pemanah petir lebih terasa seperti pijatan ringan daripada kerusakan nyata pada penguasa sarang. Mereka terlempar ke sana kemari seperti mainan murah di kotak mainan Happy Meal. Penghinaan itu membuat mereka mempertanyakan apakah semua simulasi pertempuran itu sama sekali tidak berguna. Mereka belum pernah menghadapi apapun yang mendekati tingkat kekuatan ini. Sang penyihir dengan cepat menyadari bahwa ketua adalah satu-satunya harapan nyata mereka untuk mengalahkan bos. Jauh di barisan belakang, sang ketua berpose dramatis.
Dia mengisi jurus pamungkasnya sambil diperkuat oleh para penyihir pendukung. Dengan energi yang akhirnya terkumpul, dia meluncurkan dirinya ke arah bos dengan pedang membara. Bilahnya menembus lurus intinya dan meledak menjadi badai api yang melelehkannya dari dalam keluar. Rekan-rekan setimnya bersorak-sorai, merayakan kebangkitan seorang legenda yang namanya konon akan masuk ke buku sejarah. Drone mengumumkan bahwa tim mereka telah membersihkan sarang kelas D hanya dalam waktu 30 menit lebih. Dengan semangat membara, kelompoknya yakin mereka merebut juara pertama. Tidak ada tim lain yang mungkin bisa mengalahkan waktu itu. Mereka keluar dari sarang dengan penuh semangat berharap melihat nama mereka bersinar dengan bangga di puncak peringkat. Segera, mereka berjalan melalui lorong-lorong yang dipenuhi siswa yang menyerah dan berteleportasi keluar lebih awal. Sebagian besar dari mereka terlihat sangat trauma, masih dihantui oleh iblis yang mereka temui untuk pertama kalinya. Anak buah ketua kebetulan melihat jagoan kita dan pasukannya duduk di samping juga. Sekilas melihat kelompoknya yang kelelahan sudah jelas. Mereka pasti langsung gagal begitu masuk ke dalam. Anak buah itu dengan sombong berjalan mendekat mengejek Chen karena diduga gagal di tengah jalan setelah semua sikap beraninya tadi. Anjing setia itu terus menggonggong, tetapi tuannya membungkamnya karena wakil ketua aliansi sedang mendekat. Pria elegan itu bertepuk tangan perlahan dan mengucapkan selamat kepada para siswa atas penampilan spektakuler mereka. Saat dia berjalan lebih dekat, ketua tetap memasang ekspresi tenang, sementara bawahannya hampir gemetar karena gembira berdiri di hadapan salah satu tokoh paling kuat di dunia. Ketua Ting dengan percaya diri mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, namun Tuan Cavendish mengabaikannya, berjalan melewatinya tanpa melirik sedikit pun. Menderita penghinaan terbuka seperti itu, sang ketua merasakan harga dirinya hancur lebur, yang memperburuk keadaan. Wakil ketua dengan lantang menyebut saingannya sebagai legenda sejati. Pria itu memegang bahu Chen dan mengumumkan agar semua orang di dekatnya mendengar bahwa dia menyelesaikan penjara bawah tanah peringkat D hanya dalam 20 menit. Bahkan tim profesional dari guildnya sendiri belum pernah mencapai rekor seperti itu. Baik ketua OSIS maupun para pengikutnya benar-benar terdiam. Mereka gagal memproses bagaimana 4 orang rendahan mengalahkan 10 anggota skuad mereka dalam hal waktu dan benar-benar menyelesaikan sarang peringkat D. Sementara itu, Chen bahkan tidak berkedip. Menerima pujian dari orang paling berkuasa di negeri ini sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya mengapa tokoh berpengaruh seperti itu secara pribadi datang ke akademi ini. Ngomong-ngomong, Carl Cavendish dengan tenang menyatakan bahwa dia akan mengingat nama Chen dengan sangat baik. Kemudian dia menoleh ke Gonglin, orang yang mengundangnya ke sini. Wakil ketua dengan santai berkomentar bahwa putranya juga berbakat memberikan pujian setengah hati. Hal itu meninggalkan rasa pahit di mulut ayah dan anak itu. Setelah itu, wakil ketua mengumumkan bahwa sudah waktunya dia pergi. Direktur dengan cepat turun tangan untuk menenangkan situasi. Dia mengumumkan hasil akhir, menyatakan bahwa kedua tim teratas memiliki skor yang sama. Alhasil, mereka semua akan menerima undangan resmi untuk bergabung dengan Guild Kekaisaran. Berita itu terdengar seperti musik surgawi bagi teman sekamar Chen, karena hidup mereka pada dasarnya sudah terjamin berkat bantuan besarnya. Anak buah ketua Ting juga merayakannya, tetapi dia sendiri jauh dari kata senang dengan hasil ini. Kemudian direktur menambahkan bahwa para kapten akan menerima peran manajemen di dalam guild atas kepemimpinan mereka, dan hadiah uang tunai Zatabiya tahun Bibu akan dibagi rata di antara mereka. Mendengar itu, kedua pemimpin tim tampak terkejut. Chen diam-diam khawatir bahwa setengah dari 1.000 pas 1.000 tidak akan cukup untuk melunasi utangnya. Dia perlu mencari cara lain untuk mendapatkan sisa uangnya dan memenuhi janjinya kepada Guild Mithril Exchange. Tapi kekhawatiran itu mungkin tidak penting karena ketua Ting secara terbuka menolak untuk menerima hasil seri. Dia dengan berani menyatakan bahwa duel 1 lawan 1 akan menentukan pemenang sejati. Hanya boleh ada 1 juara. Tantangan mendadak itu begitu mengejutkan sehingga menarik perhatian direktur dan bahkan wakil ketua. Khawatir dengan tindakan gegabah keponakannya, direktur segera mencoba membujuknya untuk menerima hasil saat ini. Pria tua itu menjelaskan bahwa hasil seri sudah merupakan hasil terbaik, terutama setelah penghinaan sebelumnya. Dia tetap tenang, mengira jagoan kita akan menolak duel yang tidak berguna itu, tetapi jagoan kita langsung menerima tantangan dengan syarat pemenangnya mengambil seluruh hadiah dari Sok Ripiam Tu Neriblu. Alur cerita yang panas itu cukup liar untuk membuat wakil ketua berhenti dan membatalkan kepergiannya. Setelah semua beres, Chen melangkah maju untuk menghadapinya secara langsung, siap untuk menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya.